nih. Oke, lanjut nih kita ke timur lagi nih, ke Pulau Papua. Dan di sini ada 2 provinsi, yaitu Papua Selatan sama Papua nih. Mungkin kita langsung aja nih untuk tim yang dari Papua Selatan, Mas Eri, Mbak Nila, sama Pak Sarwono. Apakah sudah hadir? Ada. Fokus Wetan hadir Nah, 3 orang siap. lengkap. Siap. Makasih Mas Eri. Sama-sama, Ji. Oke, lanjut ke Provinsi Papua. Ini ada Mbak Pani, Mas Muhammad Solahuddin Al-Islab, sama Nevina Bali. Apakah sudah hadir untuk dari Provinsi Papua? Baru saya Mbak, Pak, duanya Iya. masih ke kendala jaringan Oke, lagi maka proses. siap. Iya. Semoga jaringannya bisa cepat connect ya, biar nggak kendala juga. Oke, berarti mungkin beberapa ada yang belum ya dari Mas Parsad sama beberapa dari perwakilan dari kabupaten kota. Oke, mungkin kita coba tunggu ya sampai jam 8.30. Oh ya teman-teman, nggak masalah kalau nggak pakai kamera karena mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya. Yang penting teman-teman uh, dengarkan dan kemudian perhatikan, kemudian nanti mungkin bisa dicatat dan ditanyakan apa saja yang mungkin mungkin ada masukan, ada pertanyaan dan sebagainya. Oke, mungkin kita lanjut nih ke selanjutnya ini dari tim PMSS nih. Apakah tim PMSS sudah hadir nih? Yang PMSS ini Lengkap kayak Mas saya Haji. lengkap Hadir. hadir, asik ya. Ini minta tolong ya teman-teman PMSS jadi backup ya, karena mungkin ada penyampaian saya yang kurang dan sebagainya, mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman juga. Oke, mungkin wait, kita lihat dulu. Oh, ini kita tunggu jam 8.30 ya, teman-teman ya. Semoga jam 8.30 udah bisa kita mulai nih. Oke, mungkin sebelum kita masuk acara nih, sebelum kita masuk acara briefing nih, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja kali ya. Jadi mungkin teman-teman kan pada kemarin mungkin di sosialisasi sebelumnya udah pada hadir ya terkait penyampaian apa sih itu kegiatan mixed method, kenapa ada mixed method dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan kajian dari kami ini yang kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga. Cuma mungkin kalau kita ngomongin lebih lanjut, sebenarnya kami ini sebenarnya minta tolong nih kepada teman-teman nih, minta tolong kepada teman-teman yang lebih mengerti wilayah di masing-masingnya. Dan semoga teman-teman yang kami mintai tolong tidak keberatan nih kalau misalkan nantinya ada beberapa uh, petunjuk yang harus dilakukan nih, karena kita kan pingin hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya bisa optimal juga. Jadi nanti ada beberapa sekitar petunjuk teknis sama arahan. Semoga nanti bisa diterima sama teman-teman nih. Dan sebenarnya di sini aku bukan bersifat untuk menggurui ya, sebab sebenarnya kan ilmu juga sama-sama baru tahu juga. Cuma kebetulan karena tahunya lebih duluan, jadi kita coba sharing aja nih. Oke, mungkin nanti dalam penyampaian materinya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa raise hand. Nanti mungkin di sini aku juga dibantu sama tim Notulen, yaitu ada Mbak Devi. Mana Mbak Devi? Mbak Devi, ada nggak Mbak Devi? Mbak Devi Nursaleha, sama ada Mas Andi. Nah ini ada Mas Andi. Siap. Nah, siap. Nanti ada Mas Andi, ada Mbak Devi juga yang bakal ngebantu
mencatat pertanyaan dan kemudian ada masukan dan saran dari teman-teman juga. Nah, terus selain itu nih, mungkin mengingatkan kembali nih teman-teman, jadi teman-teman jangan lupa join grup Mix Method Lapangan, karena di situ nantinya semua materi, link, dan lain-lain akan dibagikan. Jadi nanti linknya bakal dibagi di situ gitu. Terus jangan lupa juga teman-teman ngisi presensi ya, presensi terkait briefing ini nih, karena nanti ya daripada teman-teman udah capek-capek join ternyata belum presensi, mungkin mumpung ada 2 menit sebelum 8.30 teman-teman bisa apa itu namanya isi presensi terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya boleh nanya teman-teman gimana nih kabarnya nih, apakah baik-baik semuanya kali ya? Saya harap semuanya teman-teman baik semua, sehat-sehat semua, ceria, kemudian nggak ada apa kendala dan sebagainya. Istilahnya eh ya mengawali hari ini dengan semangat lah ya, karena kita akan mulai materi apa, istilahnya mulai hari ini dengan materi terkait mixed method yang mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya nih, apa itu mixed method dan sebagainya. Oke, oke mungkin udah 8.30. Sebelumnya mau minta izin, apakah Mas Parsat udah hadir? Mas Parsat, kemudian dari tim BPS Jayapura, apakah sudah hadir Mbak Pani? Baru Mas Adin mitranya masih belum masuk, Pak. Oke, berarti Satu mitra Nevinov masih belum masuk. Ini ya lagi mitranya, nunggu. Mas, sorry, mitranya belum masuk ya? Oke, tuh kalau Mas Parsat, apakah sudah hadir? Aldi Saiful, oke. Belum Oke. kayaknya Mas. Ini lagi saya telepon ini. Oke, oke, Mau oke. ngecek ya ya. Ya. Minta tolong, ntar saya coba PM ke tim PMSS. Oke. Oke, mungkin teman-teman, karena nanti ini materinya agak lumayan cukup padat ya, dan mungkin di sini nanti ada record, nanti akan merecord ada dibantu teman saya yaitu Mas Muklis. Mas Muklis, Siap, Mas. siap. Oke, nanti Mas Muklis akan record, nanti recordingnya bisa di-share ke teman-teman juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita akan mulai materi kali ini dulu ya, materi briefing di hari ini. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai materinya, aku mau ngomongin terlebih dahulu. Jadi nanti kita ada jadwal terkait materinya. Briefing kali ini itu, ntar aku coba share screen terlebih dahulu. Share screen. Oke, saya harap semuanya udah bisa melihat. Jadi nantinya ini udah bisa terlihat kan ya teman-teman ya? Ya, terlihat. Oke. Jadi nanti teman-teman nanti ada beberapa materi. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada metodologi, kemudian ada evaluasi dan supervisi. Itu nanti akan disampaikan sama saya. Dan kemudian nanti untuk konsep dan definisi serta aplikasi Bakerstart kita akan balik ke kelas utama, akan disampaikan oleh tim yang bersangkutan. Jadi untuk kali ini kita akan mulai terlebih dahulu nih teman-teman dengan pendahuluan. Jadi kita sekitar 15 menit sampai 8.45 kita akan mengulik terkait apa sih itu mixed method dan mengapa ada mixed method, dan kemudian kenapa ada kegiatan lapangan di tahun ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Oke.
Untuk share screen-nya udah terlihat kan ya Ya, slideshow-nya? sudah. Oke, makasih. Oke. Jadi teman-teman, mungkin kalau kita dari slide ini mungkin ada beberapa poin ya terkait latar belakang mixed method. Cuma mengapa sih secara ringkasnya kenapa ada mixed method itu sebenarnya mixed method itu adalah kajian untuk mengembangkan setidaknya itu sebuah tentunya pendekatan untuk perhitungan data beras. Nah, nantinya itu nanti kita akan menggabungkan data citra satelit dengan juga dengan data KSA nih. Nah, nanti sebenarnya kan karena eh, penggabungan antara dua data itu merupakan hal baru, maka kita perlu adanya sebuah kajian, di mana kajian itu untuk mengukur evaluasi nih. Misalkan nih ketika kita melakukan permodelan menggunakan apa itu namanya data citra satelit terhadap data KSA, mungkin di sebuah wilayah kita dapat hasilnya itu adalah fase mungkin panen gitu ya. Cuma kita mau lihat nih sebenarnya kondisi di lapangannya itu apa. Jadi makanya kita ada kegiatan ground truth di mana ground truth itu nanti akan mendapatkan evaluasi nih uh, hasil kondisi yang nyata pada di lapangan di bulan September seperti itu. Jadi nantinya hasil tersebut akan kita bandingkan dengan hasil pengolahan machine learning yang dibangun nih sama tim metodologi dan tim di APS, kemudian tim SIS dan tim STPHP. Jadi teman-teman sebenarnya ketika kita ngomongin mixed methods, mungkin sebagai pengetahuan juga bahwa mixed method ini juga merupakan kegiatan yang merupakan kerjasama nih antara BPS, kemudian Bappenas, kemudian BRIN dan juga FAO UNSCAP. Jadi ini merupakan salah satu langkah kita untuk melakukan modernisasi bisnis statistik. Nah, seperti saya ucapkan tadi bahwa kegiatan lapangan itu nanti inginnya untuk mendapatkan gambaran real fase tumbuh padi di lapangan, kemudian memastikan model yang telah dibangun dapat merefleksikan kondisi lapangan seperti itu. Nah, nantinya setelah kita dapat evaluasi tersebut, kita akan dapat metode remote sensing yang lebih baik gitu. Nah, nantinya kita juga bisa dapat memvalidasi modelnya. Apakah memang modelnya itu perlu dikaji ulang, dibuat ulang, atau modelnya sudah firm, sudah cocok untuk diterapkan seperti itu. Dan kita juga kan melakukan pemetaan nih di mana wilayah-wilayah yang bisa kita terapkan. Nah, mungkin kita omongin terlebih dahulu di sini adalah kegiatan pengembangan mixed method mulai dari kita ada studi di 2023, kemudian kita ada pengembangan modelnya di 2024 hingga nantinya kita melakukan beberapa pilot project di 2025. Jadi ini merupakan kegiatan yang mungkin akan continue di beberapa tahun selanjutnya. Nah, mungkin kita lanjut aja nih di timeline 2024. Jadi timeline 2024 itu kita akan melakukan kegiatan lapangan dan supervisinya itu di bulan September. Dan nantinya ada pengolahan dan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh BPS Pusat, serta nantinya kita akan melakukan koordinasi, diseminasi, dan evaluasi hasil secara luring tetap muka di bulan November. Jadi nantinya kita akan ada tim perwakilan dari tiap provinsi untuk diundang untuk istilahnya kita melakukan koordinasi hasil lapangannya seperti apa. Nah, tadi kan sudah dibilang ya bahwa kajian ini itu kita butuh bantuan dari teman-teman di lapangan di BPS Kabupaten Kota. Nah, bantuannya seperti apa sih? Jadi bantuannya itu nanti sebelum bantuannya itu seperti apa, kita mau lihat dulu nih bahwa kita melakukan kajiannya di mana aja. Jadi kajiannya itu nanti evaluasinya itu nanti akan dilakukan di 10 provinsi di mana di sini untuk di kelas C itu dilakukan di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Dengan jumlah kabupaten sekian, kemudian organik pusatnya sekian. Jadi nantinya teman-teman di kabupaten kota nanti akan didatangi oleh tim dari BPS pusat, baik itu dari Direktorat PMSS atau STPHP ataupun dari Direktorat DAPS ataupun SIS.
yang nantinya itu nanti kita akan melakukan semacam evaluasi gitu ya di bulan September. Nah, instrumen yang digunakan nih ada beberapa hal. Yang pertama, yang penting nih ada dua hal nih. Yang pertama, teman-teman Wilkerstad itu untuk melakukan pengambilan data. Jadi kita menggunakan pengambilan datanya itu pakai Wilkerstad. Saya harap teman-teman kayaknya udah familiar lah ya dengan aplikasi Wilkerstad gitu. Kemudian di sini nanti juga ada yang namanya lokasi sampel ground truth. Nah, itu nanti akan ada di s.bps.go.id/mixed-sample-maps. Jadi itu nanti ada di web itu. Nanti kita akan bisa melihat sampelnya ada di mana sih. Kemudian bentuknya kasarannya itu gambaran awalnya kayak gimana gitu. Nah, mungkin dari selain ini nantinya itu kita juga akan melakukan namanya evaluasi teman-teman di bulan September. Nanti teman-teman dari BPS Pusat akan datang ke BPS Kabupaten Kota di antara minggu kedua atau minggu ketiga di bulan September untuk melakukan istilahnya itu semacam evaluasi. Di lain kita evaluasi terhadap hasil yang diperoleh oleh teman-teman, juga kita melakukan yang namanya ground truth juga. Jadi nanti sampelnya itu ada dua nih. Ada sampel yang dari daerah, untuk daerah, sama ada sampel yang untuk provinsi dan pusat gitu. Jadi nantinya itu nggak cuma apa tuh namanya kita datanya dumbbell dari BPS Kabupaten Kota, enggak, cuma jadi kita ada data juga yang diambil oleh BPS Provinsi sama BPS Pusat gitu. Nah, nantinya waktunya itu minggu kedua sama minggu ketiga. Nah, mengapa sih kita nih ya, kita pakai minggu kedua, minggu ketiga dari BPS Pusat. Kita harapkan teman-teman itu udah mulai mengerjakan mungkin di September minggu pertama gitu, karena mungkin di September minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu udah bisa mulai dicicil lah sampel-sampelnya gitu. Dan mungkin gimana ya? Kenapa sih kita milih 3 minggu ini? Karena kita tahu bahwa kegiatan KSA itu kan dilakukan di minggu terakhir ya, atau minggu keempat. Nah, itu baik itu di Agustus minggu keempat dan di September minggu keempat. Jadi kita inginnya bahwa nanti kegiatan ground truth-nya itu tidak overlap dengan apa itu namanya kegiatan KSA gitu. Walaupun nantinya fasenya bisa sama dengan fase yang didapatkan pada waktu KSA seperti itu. Nah, secara garis besarnya kegiatannya itu hampir 11-12 lah kalau misalkan kita bandingkan dengan KSA. Jadi teman-teman sama juga nanti ke lapangan seperti ini, kemudian kita akan melakukan foto dengan foto objeknya yaitu padi. Kemudian kita akan identifikasi dia itu masuk ke fase apa seperti itu. Mungkin teman-teman sebelum kita lanjut nih di bab selanjutnya yaitu di bab metodologi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena mungkin pendahuluannya cukup ringkas nih, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya ya teman-teman ya. Jadi biar kelasnya ini agak hidup ya. Biar nggak cuma aku aja nih yang ngomong nih. Mungkin saya akan coba nih. Mungkin saya akan menanyakan kepada coba nih Putu Juni Adi Widianata. Ini panggilannya apa nih, Mas? Putu bisa Kak. Putu. Oke. Jadi Mas Putu, kira-kira Mas Putu, pertanyaannya simpel aja sih. Mas Putu dulu udah pernah pakai Wilkerson belum ya? Sudah pernah Kak. Sip. Jadi nanti Mas Putu akan udah pernah berarti ya pakai Wilkerson ya?
Ya. Jadi nanti kita akan menuntutnya pakai start nih. Sebelumnya kalau boleh tahu Mas Putu ada pertanyaan nggak terkait metode pendahuluannya? Sejauh ini belum sih, Kak. Oke, siap. Makasih. Siap. Karena nggak apa-apa sih Mas, nggak ada pertanyaan. Cuma kalau misalkan ada yang mau bertanya, diperbolehkan sekali nih teman-teman. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ya. Atau mungkin teman-teman, apakah cara penyampaian saya terlalu cepat? Kalau misalkan terlalu cepat, dikabari aja ya, diomongin aja ya. Saya harap nggak cepat nih. Oke, jadi kita lanjut teman-teman di metodologi. Nah, ini metodologi ini mungkin akan krusial sekali teman-teman bagaimana kita bisa mendapatkan data yang akurat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di kegiatan mix method ini kan kita sebenarnya minta bantuan nih kepada teman-teman di lapangan di BPS Kabupaten Kota untuk istilahnya mengecek kondisi di lokasi sampel yang kita sudah tentukan. Nah, setelah itu istilahnya itu kita juga pingin datanya juga optimal. Jadinya kita semacam ada bagaimana sih tata cara atau petunjuknya untuk mendapatkan data yang optimal itu. Nah, kita harapkan teman-teman di BPS Kabupaten Kota juga bisa mengikuti metodologinya ini. Nah, mungkin di sini kita mulai dengan cakupan wilayah kerja. Jadi di sini di 10 provinsi itu kita udah sebar di beberapa kabupaten kota. Nanti di NTT itu ada di Sumba Barat, ada di Kabupaten Kupang, ada di Kabupaten Manggarai Barat, kemudian Kalimantan Selatan ada di Banjar, baru itu Kuala dan Hulu Sungai Tengah. Kemudian di Sulawesi Selatan ada di Kabupaten Goa, Maros, dan Kabupaten Pinrang. Untuk Provinsi Papua ada di Kabupaten Jayapura, dan untuk di Papua Selatan itu kita ada di Kabupaten Merauke. Nah, sebenarnya pertanyaan utama mengapa sih kita mengambil kabupaten-kabupaten ini dan provinsi-provinsi ini? Ya, ini mungkin secara garis besarnya kita itu kemarin juga melihat terkait mungkin pertama data KSA, kemudian data produksi padinya, kemudian serta gambaran citra satelitnya. Jadi kita ingin istilahnya itu kajiannya itu merupakan kajian komprehensif nih. Jadi kita nggak cuma melakukan pengajian itu di wilayah yang memang sentra produksi padi atau beras gitu. Cuma kita juga istilahnya itu ketika wilayahnya itu remote atau susah dijangkau, nah bagaimana sih hasilnya gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu gambarannya mengapa kita mengambil beberapa kabupaten ini seperti itu. Dan untuk tim pelaksana lapangannya ini ada dibagi menjadi 3. Pertama ada dari BPS Pusat, kemudian ada BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten Kota. Nah, kita mulai dari BPS Provinsi terlebih dahulu ya, di mana BPS Provinsi ini itu unit kerjanya ada 1 orang. Kemudian nanti tugasnya apa sih? Tugas dari BPS Provinsi adalah melakukan koordinasi dengan BPS Kabupaten Kota, kemudian melakukan supervisi dan evaluasi di 1 kabupaten kota, dan melakukan pengambilan data geotagging di 2 lokasi segmen. Jadi ini mohon diingat ya bahwa tim BPS Provinsi itu juga akan melakukan pengambilan data geotagging di 2 lokasi segmen. Nah, nantinya outputnya adalah apa? Outputnya adalah data geotagging 2 sampel per orang, yaitu 2 sampelnya. Kemudian ada laporan supervisi sama ada laporan evaluasi di level provinsi itu. Nah, lanjut kita ke BPS Kabupaten Kota. Nah, BPS Kabupaten Kota ini itu dikerjakan sama 2 orang nih, yaitu di baik itu organik maupun mitra. Mohon maaf, ini materinya emang bisa udah ke-share kan ya? Udah kelihatan kan ya? Materinya ini. Iya. Udah Mas Iya, Oji. iya, sudah. Iya, Aman, kelihatan. aman. Oke, sip. Kasih. Wait, Tris ada yang chat. Oke.
Jadi ini ya, balik lagi nih. Jadi BPS kabupaten kota itu ada 2 orang nih. Ada yang satu 2 orang dengan minimal 1 organik BPS. Nah, satu laginya itu bisa mitra atau bisa jadi dua-duanya itu juga organik BPS gitu. Jadi minimal 1 organik. Nah, nantinya tugasnya apa sih? Tugasnya adalah pengambilan data atau geotagging di 16 lokasi segmen dengan totalnya itu ada 32 segmen. Jadi nantinya itu satu orang itu bertanggung jawab di 16 lokasi segmen. Nah, selain melakukan pengambilan data, nantinya juga akan ada kegiatan evaluasi di kabupaten kota, seperti itu. Nah, outputnya apa sih? Kita outputnya pertama ada data geotagging sebanyak 16 sampel sama laporan evaluasi level kabupaten kota. Jadi teman-teman BPS provinsi dan BPS kabupaten kota mungkin kita istilahnya kita ingat-ingat nih apa sih apa itu outputnya? Pertama untuk provinsi itu adalah geotagging di 2 sampel segmen ya. Kemudian untuk BPS kabupaten kota itu ada geotagging di 32 sampel segmen gitu. Dan nantinya juga ada laporannya juga nih. Nah, untuk kabupaten kota itu cukup laporan evaluasi. Nantinya akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Dan selanjutnya untuk laporan supervisi, untuk BPS provinsi itu nanti ada juga laporan evaluasi level provinsi. Maksudnya apa? Ini kayak semacam kompilasi dari kabupaten kota di bawahnya. Kalau misalkan NTT berarti nanti dia evaluasinya ada membawahi 3 kabupaten, atau misalkan di Papua Selatan atau Papua berarti dia cukup 1 kabupaten di bawahnya. Kemudian juga ada laporan supervisi. Mengapa ada laporan supervisi? Karena ya seperti dijelaskan tadi bahwa kita nanti ada supervisi untuk mendatangi 1 kabupaten kota untuk mengambil data geotaggingnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk BPS pusat tugas dan tanggung jawabnya mungkin bisa dibaca sendiri ya, karena BPS pusat kayaknya udah istilahnya lebih sering terlibat rapat mixed method dan diharapkan teman-teman dari BPS pusat istilahnya udah paham lah ya gitu. Jadi intinya teman-teman pusat nanti juga akan melakukan geotagging, kemudian ada laporan supervisi dan ada form PK-nya serta laporan evaluasi level nasional seperti itu. Nah, ini waktu pelaksanaan lapangan. Nah, pelaksanaan lapangan ini kan sudah dijelaskan ya bahwa nantinya itu di bulan September dari minggu 1 hingga minggu ketiga seperti itu. Nah, pertama kita mulai dulu dari BPS provinsi, di mana BPS provinsi itu pertama menentukan 1 kabupaten yang akan dikunjungin. Ini kayaknya udah teman-teman udah melakukan pengambilan sampelnya itu. Kemudian waktu pelaksanaan supervisi bersamaan dengan waktu pelaksanaan supervisi tim BPS pusat. Jadi ketika misal nih ya Mas Andri mau ke Manggarai Barat misalkan seperti itu nanti kalau bisa waktu Mas Andri ke BPS Manggarai Barat itu bersamaan juga dengan tim BPS pusat ke Manggarai Barat seperti itu biar nantinya kegiatan evaluasinya itu lebih efektif dan efisien gitu. Kemudian kegiatan supervisi dilakukan selama 2 hari efektif. Hari pertama adalah kegiatan data geotagging, hari kedua adalah kegiatan evaluasi. Jadi nantinya supervisinya itu nanti kan ada 2 hari ya. Pertama itu kita ngambil data di lokasi yang sudah ditentukan, jumlahnya sesuai yang dijelaskan tadi, untuk provinsi ada 2. Nah, untuk hari keduanya yaitu ada kegiatan rapat tuh dengan BPS pusat dan BPS kabupaten kota. Nah, sedangkan BPS kabupaten kota itu waktu pelaksanaannya gimana? Itu mengunjungi 16 lokasi sampel dengan alokasi perjalanan selama 2 hari untuk mendapatkan data geotagging. Jadi kemarin setelah rapat ya dengan tim perencanaan dan sebagainya, itu kita udah mendapatkan rumusan bahwa nantinya dari 16 lokasi sampel itu bisa setidaknya dijangkau dalam 2 hari seperti itu. Nah, rentang alokasi waktu udah ditulis juga tuh di daftar lokasi sampel. Jadi nantinya itu uh, maaf sebentar ya.
Nah, eh, nah nanti kan teman-teman kan udah dapat list ini ya, sorry Excel ini nih. Nah Excel ini tuh kan ada, kita langsung aja ya, misalkan di NTT. Ini ada minggu 1, minggu 2, minggu ketiga. Jadi kalau nilainya 1 itu berarti dia bisa dikunjungi di minggu 1. Namun ketika di sini nih, misalkan nih untuk di 5303 itu minggu ke-1-nya 0. Nah, itu berarti dia diharapkan mengunjunginya itu mulai dari minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, mengapa ada nilai 1 dan 0 seperti ini. Nah, ini kita tuh sebenarnya menyesuaikan dengan jadwal kunjungan citra satelit, karena sebenarnya kan citra satelit itu diharapkan mengunjungi tiap 12 harian ya. Cuma kan ada kalanya mungkin di suatu wilayah itu ternyata dia nggak dikunjungi itu. Nah, contohnya di 5303. Nah, misalkan di minggu ke-1 di bulan September, dia itu nggak ada citra satelit yang nggak ada satelit yang melewati di minggu ke-1. Jadi bisanya di minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi nantinya minta tolong untuk tim dari 5303 itu mengunjungi sampelnya di minggu kedua atau minggu ketiga seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman waktu pelaksanaannya. Kalau misalkan M1 sampai M3-nya itu bernilai 1, maka teman-teman bisa feel free aja kalau misalkan mau ngambil minggu ke-1, minggu kedua, atau minggu ketiga, seperti itu. Nah, untuk BPS pusat itu nanti ya sama sih sebenarnya kayak tim BPS provinsi, bahwa nanti ada kegiatan supervisi selama 2 hari efektif. Kemudian hari pertama itu ada 4 lokasi sampel untuk satu tim BPS pusat. Jadi nanti harus melakukan tagging sebanyak 4 lokasi sampel, dan kemudian hari kedua adalah kegiatan rapat evaluasi bersama tim BPS Kabupaten Kota. Oke, nah selanjutnya adalah alur kegiatannya nih. Nah, di sini mungkin teman-teman kan di sini ada bagan ya. Ada dari BPS pusat sama ada di BPS provinsi dan BPS kabupaten. Nah, pertama BPS pusat ini akan menyiapkan grid sampel, kemudian mengirimkan grid sampel, kemudian grid sampel tersebut akan dikirimkan ke BPS provinsi dan BPS kabupaten kota, di mana BPS kabupaten kota itu nanti akan mengkoordinasikan pembagian wilayah tugasnya itu seperti itu. Kan kemarin di kegiatan sosialisasi itu kita juga ada kegiatan identifikasi ya, di mana kita kan bertanya apakah sampel-sampelnya ini tuh bisa dikunjungi nggak sih, seperti itu. Nah, karena kemarin kan udah dijawab juga, beberapa udah menginginkan perbaikan dan sebagainya. Akhirnya kita udah kunci nih sampelnya seperti ini. Nah, nantinya sampel yang sudah disetujui baik itu di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota itu nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi Blockstart. Nah, nantinya akan dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi sampel dan mengidentifikasi fase tumbuh padi dan lakukan geotaggingnya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada 2 link yang penting buat teman-teman ketahui. Pertama adalah link ini, link sampel.bps.id/sampel mix method. Ini adalah list sampelnya seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, yang ada M1, M2, M3-nya. Yang ini nih. Jadi ini adalah sampel mix method. Ini ada M1. Ini nih ada misalkan untuk 5303 nih, ada desa Oeleo. Nah, itu dikunjungi di M1, M2, M3 seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga map-nya nih, ada web apps-nya. Di situ nanti kita bisa mengidentifikasi lokasi sampelnya secara spasialnya itu sebarannya kayak gimana, seperti itu. Nah, itu adalah 2 link penting nih. Jadi pastikan teman-teman sebelum ke lapangan setidaknya udah ngelihat link ini nih, terutama link yang ini ya, sampel maps. Nah, mungkin selanjutnya apa yang dilakukan adalah kita melakukan identifikasi segmennya dulu tuh. Nah, teman-teman mungkin sambil
sambil ngedengerin sosialisasi dan memperhatikan, teman-teman juga bisa kopas nih ya linknya, yaitu sdbbs.co.id/mix_sample_maps. Nah, nantinya itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini adalah web apps yang dikembangkan sama tim untuk melihat sebaran sampelnya itu ada di mana. Sebagai contoh, kita langsung aja misalkan teman-teman, mungkin ini saya sambil nanya nih, siapa ya? Misalkan tadi kan udah dari 53 ya, mungkin dari 73. Mungkin Bu Andriana. Halo Bu. Ya, siap. Nah, Bu Andriana ini dari 7306 itu berarti di kabupaten mana Bu? Kabupaten gua. Goa itu berarti di sini Bu ya? Bener nggak ya? Iya, yang ada Bontonompo, bunganya, Oh ini ya, berarti ya. kecamatan iya. Nah, Gak lupa sih nanti. kalau gua, Mas. Oke, kasih Bu. Nah, nanti di sini sebelum Bu Andri itu nanti itu, mohon maaf nih, ke lapangan, diminta dulu Bu Andri itu buka link ini ya. Teman-teman juga dibuka link, tadi ya, mix_sample_maps, itu untuk ngelihat sebaran sampelnya terlebih dahulu. Nah, terus mungkin teman-teman, ini adalah lokasi, misalkan lokasi goanya. Nah, di sini kan ada yang warna biru, ada yang warna kuning, sama ada yang warna merah. Nah, yang warna merah itu adalah batas kecamatan, sedangkan yang warna biru dan warna kuning itu adalah sampel segmennya. Nah, untuk yang warna biru itu adalah sampel kabupaten, sedangkan untuk yang kuning itu adalah sampel pusat atau provinsi, seperti itu. Nanti teman-teman provinsi bisa melihat sampel pusat ya, berarti ya. Nah, misalkan nih di Goa. Nah, di Goa itu sebenarnya di mana sih sampelnya? Sampelnya itu nanti segmen yang dipilih adalah yang di sini. Tuh, sini. Kemudian mungkin juga untuk di Kabupaten mana nih? Maros. Nah, ya nanti segmennya di mana sih? Segmen yang dipilih itu yang ini. 1, kemudian 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melakukan ke lapangan, pastikan terlebih dahulu teman-teman melihat sampelnya nih. Sampelnya itu ada di mana sih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ke lapangan tapi nggak tahu sampelnya ada di mana, seperti itu. Oke. Jadi target geotaggingnya apa? Oke, maaf linknya tadi di mana ya Pak? Oke, linknya bisa minta tolong. Oke, saya copy aja ya linknya ini. Linknya, oke. Linknya ada di sini. Sorry. Nah, ini linknya ada di sini. Aku share di link. Itu nanti linknya ada, bisa teman-teman lihat di situ. Nah, targetnya apa sih? Pertama, BPS pusat itu di 4 lokasi segmen. Itu yang berwarna kuning. BPS provinsi di 2 lokasi segmen juga yang berwarna kuning. Dan kemudian BPS kabupaten kota itu 4 segmen per desa atau kelurahan, kecuali Papua, dengan total ada 32 segmen per kabupaten kota. Nah, tadi kan sudah dibilang ya bahwa BPS pusat sama provinsi itu yang berwarna kuning. Nah, pembagiannya gimana? Jadi teman-teman mungkin bisa dikoordinasikan, provinsi sama tim pusat bisa koordinasi. Istilahnya jangan sampai segmennya itu overlapping gitu. Jadi jangan sampai segmen yang udah diambil sama pusat juga di-tag juga sama provinsi gitu. Jadi sebisa mungkin berbeda gitu. Nah, kemudian kan teman-teman udah ngelihat ya, misalkan di sini ya. Ini adalah sampel-sampel KSA. Mungkin kita coba lihat di sini. Bantimurung. Nah, ini nanti ada sampelnya. Nah, ini adalah sampel yang nanti hanya akan dikunjungi. Nanti akan, ada satu segmen. Ini mirip sama KSA sih sebenarnya. Satu segmen, itu nanti ada 9 subsegmen. Nah, seperti itu. Nantinya teman-teman cukup memilih satu subsegmen, seperti itu. Mungkin di sini kita lanjut dulu paparannya. Nah, pertama kita lihat, identifikasi terlebih dahulu, kemudian
kita cek dulu cari wilayah kabupaten kota. Klik kanan pada salah satu grid sampel untuk melihat identitas wilayah. Kemudian kita tulis tuh bahwa nama kecamatan dan nama desanya akan digunakan pada saat pembuatan project di aplikasi Lokalstat. Nah, ini ada perhatian, warning bahwa jika grid sampel yang menjadi wilayah tugas berasal di dua desa atau kelurahan yang berbeda, maka project dibuat sebanyak 2 sesuai desa atau kelurahan tersebut. Jadi kalau misalkan ternyata desanya ada 2 nih. Nah, nantinya itu ya teman-teman melakukan apa itu namanya, buat proyeknya sebanyak 2 proyek seperti itu. Mungkin kita lihat. Oke. Nah ini teman-teman pastikan terlebih dahulu juga setelah buka link, teman-teman juga lihat nih, misalkan di sini segmen yang klik kanan. Nah, nanti dilihat nih bahwa ini nanti kecamatannya kecamatan apa, kemudian desanya desa apa. Nah, ini yang penting dari sini itu adalah identitas kecamatan dan desanya seperti itu. Kenapa? Karena nantinya identitas ini nanti diwajibkan matching dengan project yang teman-teman bikin di Lokalstat seperti itu. Jadi jangan sampai ada perbedaan atau kesalahan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengambilan data ke lapangan. Nah, untuk pengambilan data ke lapangan itu pertamanya kita unduh dan register ke aplikasi Lokalstat, kemudian buat project untuk masing-masing desa atau kelurahan di aplikasi Lokalstat. Unduh peta grid sampel sesuai desa atau kelurahan sampel. Kemudian kunjungi lokasi grid sampel sesuai yang tertera di aplikasi Lokalstat seperti itu. Nah, oke teman-teman, teman-teman kan di sini ada di sampelnya nih ya, di webnya ini, teman-teman kan udah melihat nih ya, misal nih, aku di 7308 itu nanti aku berarti misalkan ternyata setelah dibagi, nanti kan di sini ada pembagian ya teman-teman ya. Nah, misalkan segini nih. Misalkan aku dapatnya itu ini nih yang sini dibagi sini dapatnya yang segini. Nah, sebelah kanan nanti sebelah kanannya ini aku cek dulu nih. Aku sampelnya yang mana gitu. Misalkan dapat ini. Dapat ini terus aku lihat nih bahwa aku grid sampelnya itu ada di Kecamatan Bantimurung sama Desa Mangeloreng gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu tuh bahwa kecamatan sama desanya itu sesuai dengan yang ada di webnya ini. Nah, mungkin nanti ada kondisi ketika mungkin ya teman-teman kan lebih paham di lapangan ya. Misalkan ternyata oh di sini itu sebenarnya bukan desa Mangeloreng tapi desa Mangeloreng 2 atau sebagainya itu karena mungkin ada perbedaan batas dan sebagainya. Nah, teman-teman yang dipakai yang mana? Teman-teman pakai yang ada di sini ya, teman-teman ya, ada di webnya. Jadi identitasnya itu disesuaikan, ambil yang ini, Kecamatan Bantimurung sama Desa Mangeloreng seperti itu. Biar nantinya itu bisa ngelink itu dengan apa itu namanya sampel webnya. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih kita melakukan pengambilan data lapangannya seperti itu. Nah, kita kan lihat di sini ada 9 subsegmen. Dari 9 subsegmen yang tersedia untuk geotagging, kita pilih dulu nih sampel yang homogen seperti itu. Nah, misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini contohnya yang ada di linknya, di slide. Nah, kita lihat dulu nih, kita identifikasi, pertama kita melakukan identifikasi dari monitor layar, dari webnya. Nah, dari 9 ini tuh kira-kira saya mau ngambil di subsegmen mana seperti itu. Kenapa? Karena kita minta tolong teman-teman ngambil datanya itu di di subsegmen yang homogen. Homogen itu maksudnya adalah relatif fasenya itu sama seperti itu. Atau ditunjukkan dengan gambar satelit yang sama. Itu satu.
Jadi kalau kita lihat dari sini, mungkin kan kelihatan bahwa sampelnya apa yang homogen itu yang di sebelah kanan nih ya, 003 seperti itu. Nah, nantinya teman-teman kalau udah tahu subsegmennya yang mana, jadi nanti teman-teman bisa langsung ke lapangan, ke sampel segmennya itu, ke subsegmen 003 yang sudah diidentifikasi seperti itu. Nah, nanti bagaimana kalau ternyata nih di lapangan ternyata di 003 ini ternyata nggak homogen atau mungkin tanamannya pada beda-beda. Justru yang homogen itu di 002 itu seperti itu. Nah, nanti disarankan teman-teman ya mengikuti yang ada di lapangan seperti itu. Jadi sebenarnya identifikasi awal itu kita melalui web ya. Kita lihat webnya, terus kita lihat mana yang istilahnya itu homogen, tapi penentuan homogenitasnya itu kita lihat di lapangannya gitu. Jadi teman-teman lihat dulu di lapangannya, oh ternyata yang homogen yang istilahnya fasenya sama atau tanamannya sama itu ada di mana gitu. Misalkan ada di 002 seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita coba lagi ya. Kita coba melakukan identifikasi nih. Misal nih, kan udah kita coba di daerah Merauke. Nah, contohnya, nah yang ini nih. Nah, sorry. Nah, ini kan misalkan nih, teman-teman dari BPS Kabupaten Merauke itu memilih sampelnya yang ini, yang tertera dalam layar. Nah, itu ya, ini kan udah kelihatan ya, satu segmen itu seperti ini. Kemudian kebetulan juga subsegmennya seperti ini juga. Nah, terus teman-teman nanti sebelum ke lapangan bisa mengidentifikasi di webnya dulu nih, kira-kira mau mengunjungi sampel yang mana seperti itu. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, teman-teman pastikan yang homogen terlebih dahulu tuh. Misalkan yang homogen itu adalah yang ini nih. Jadi, nah ini kan kayaknya lebih homogen ya. Istilahnya tuh kalau dilihat dari web, dari tampilan citranya itu, istilahnya semuanya sama seperti itu. Jadi teman-teman bisa ambil subsegmen yang ini nantinya ketika di lapangan. Mungkin kita contoh lagi nih, mungkin teman-teman dari BPS Kabupaten Merauke, halo, mungkin aku mau bisa bertanya, kita bisa diskusi. Apakah ada yang hadir? Saya Merauke ya. Boleh nanya satu nggak? Boleh Bu Andri. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Ini satu dulu aja. Ya, Ini untuk enggak. menentukan, kan untuk menentukan dia homogen atau tidak kan dari web dulu ya. Misalnya Ya, kita ngecek mau kita kunjungi A1, A2, A3 dan seterusnya itu kan lewat web. iya. Nah, itu untuk menentukan homogen tidaknya tuh ngelihat tanamannya ya. Kalau misalnya anggaplah kita menentukan bahwa yang homogen itu adalah A3 misalnya, Hmm, pas kita ke lapangan ternyata A3 itu isinya macam-macam tanaman, misalnya ada padi, ada jagung, ubi. Itu kita eh, maksudnya yang kita geotagging nanti nggak mesti A3 ya. oke. Maksudnya yang kita lihat itu tanamannya di lapangan gitu ya, untuk menentukan dia homogen atau tidak. Itu Oke, aja sih. Ya. oke, makasih Bu Andri. Jadi misal nih ya, eh, kita coba identifikasi yang ini nih. Contohnya ini kan, kita coba, ini kan setelah mungkin nih Bu Andri ngidentifikasi nih. Ngidentifikasi ternyata yang homogen itu yang misalkan di sini ya Bu ya. Ini berarti C3 ya Bu ya. Ya, Nah, misalkan telah diidentifikasi di webnya, ternyata mungkin C3 ini yang homogen. Nah, tetapi ketika Bu Andri ke lapangan, ternyata ngelihat nih, C3 kok ada banyak tanaman nih, ada kayak jagung, ada kacang, ada padi. Nah, padahal di sebelahnya, di C2, ini juga homogen, malah dia itu adalah padi gitu, padi semua gitu. Nah, maka yang diambil itu adalah yang C2, Bu. oh gitu ya. Berarti Ah, ngelihat hamparan tanamannya gitu ya. iya Dia Bu, benar. dominan apa di situ ya? Mm-mm.
Ya, soalnya kan kalau ngecek di web itu kan kalau misalnya lahan itu anggaplah satu subsegmen ya kan namanya subsegmen itu ya. Nggih, Itu kan bisa saja satu subsegmen itu di dalamnya macam-macam, sudah ada kebun, sawah, ada juga yang gabungan misalnya eh, sawah dan pemukiman, sungai dan lain sebagainya. Jadi yang di sini yang dimaksud homogen itu ngelihat tanamannya ya, bukan bukan apa sih namanya tuh? kayak lahannya gitu Jadi Bu ya. lebih ke tanamannya gitu ya, bukan ke Ya, jenis lahannya gitu ya. ya benar Bu. Jadi lebih kita pertama sebisa mungkin lihat alurnya Bu ya. Pertama kita bisa sebisa mungkin nih dapetin yang padi semua. Tapi kalau misalkan eh, yang istilahnya fasenya sama semua gitu. Kalau fasenya vegetatif vegetatif semua atau vegetatif vegetatif semua. Cuma kalau misalkan nggak dapat tanamannya, sering nggak dapat fasenya, kita dapat tanamannya yang homogen semua seperti itu. Itu Bu. Baik. Nanya lagi satu boleh ya? Boleh Bu. Ini terkait sampel, kan kalau Oke. nggak salah penjelasan minggu lalu waktu Zoom, itu satu sampel itu kan, satu desa itu sampelnya ada 4 segmen, Oke. gitu ya kalau nggak salah ya. Nah kemudian satu segmen itu dipilih satu subsegmen. Oke. Bebas itu ya milihnya ya, subsegmen mana yang akan kita geotagging nanti. Nah, eh, tadi sempat saya cek di web lokasi sampel-sampel yang akan dikunjungi ini, misalnya satu desa itu kan ada empat empat segmen ya yang akan dikunjungi kan ya. Oke. Nah, tadi saya ngecek di web itu ada satu desa atau beberapa desa yang sampel kotak-kotaknya itu ada 5. Oke. Itu maksudnya yang kita kunjungi semua atau kita pilih 4 dari 5 gitu ya? Oke, sip. Ya, Makasih nih Bu Andri. Bu Andri ini berarti ya. udah ngelihat webnya nih. Nah, Udah ngecek dikit sih tadi wah, lokasinya. mantep. Jadi gini nih, Iya, iya. ah, kalau misalkan ternyata di webnya itu ada 5 gitu ya, contoh lah ya, misalkan contoh ini ya. Nah, ini kan ya Bu ya, misalkan contoh ini 5 gitu ya, satu desa 5 gitu kan. Ya, Nah, padahal kan kita minta minta tolongnya itu kan cuma 4. Berarti yang kita ke lapangan berapa nih? Ya cukup 4 Bu, karena kita minta tolongnya 4. Jadi bebas aja milihnya ya. ya sebisa mungkin diidentifikasi dulu tuh Bu di web. Jadi kan kita ada web nih. Jadi dari 5 ini tuh kira-kira 4 yang kira-kira homogen yang mana? Misalkan dapat oh ini 1, 2, 3, terus mungkin oh ini 4. Berarti ya nanti kita kunjungi 1, 2, 3, 4 ini gitu Bu. Yang ini berarti nggak usah gitu. Jadi setelah kita identifikasi di web dapat 1, 2, 3, 4, baru nanti kita beridentifikasi lagi nih 1, 2, 3, 4. Nah kemudian kita lihat nih 1. Oh dari sini subsegmen mana nih yang homogen? Mungkin dapatnya yang ini. Ya udah nanti kita coba datang ke sini gitu. Ternyata di sini nggak homogen. Ya udah kita berarti mungkin bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa ke sini gitu. Gitu Bu Andri. Ya, ini kalau misalnya kan kita pakai aplikasi Wirkrastat kan ya G. untuk geotagging. Nah, itu di tampilan aplikasi kayak gini juga ya, ada kotak-kotak 9 gitu. Oh, nanti ada sesinya tuh Bu. Nanti ada kok Bu itu. Oh iya ya, cepetan ya maaf. Ya Gak ya, apa Bu. itu aja deh. Ya ya, makasih. Sama-sama Bu. Nah nanti I- kita keluarin dikit-dikit ya. Kan ada yang mau Izin, ditanya lagi. Monggo izin Mas Mas. Oji, Monggo. Ini siapa nih? Yunus, Oh, monggo Yunus. melanjutkan yang Bu Andri tadi Hmm. terkait pemilihan. Kebetulan saya juga nanti yang ke Goa Bu nih, jadi udah lihat sampelnya. Oh Eh, iya. Oke. jadi kan di sini kalau yang pusat kan 4 tadi ya Mas ya. G. Kalau dilihat kan di sini ada 3 klaster ya, kayaknya ada 3 desa, ada 5, 4, 4. Sedangkan kita kan 4 bukan yang 4 per desa kan Mas ya, kalau yang pusat kan ya, tapi 4 Ah, secara total kan ya. Apakah ada harus representatif per desa atau bebas aja gitu Mas? Kita milihnya 4 di satu desa gitu. Nah ini oke. kan kayak 4 di sini atau bebas aja gitu. Oke, makasih nih. Jadi untuk yang pusat, karena nanti pusat kan datang ke kabupatennya itu kan 2 orang ya, dari mana 2 orang itu hitungannya satu tim. Nah, nanti satu tim itu cukup mengambil 4 lokasi sampel. Nah, sebisa mungkin sih, kalau emang yang dipilih itu kan yang homogen lah.
Jadi kalau bisa yang homogen terlebih dahulu nih. Jadi kalau misalkan dapat homogennya yang ini dalam satu mungkin lebih condong ke satu desa, ya udah nggak apa-apa gitu aja. Jadi Oke, berarti bebas bat aja terus dari ya lihat homogenitasnya dulu ya. batasannya Yang paling cocok homogenitasnya yang tuh. mana gitu ya. Benar. Ada yang Oke, mau ditanya makasih lagi? Mas Oji. Sip, Oke, aman. sama-sama. Oke, ada yang mau ditanya lagi Ji, nih? Monggo, Ji monggo. mau nanya Ji. Monggo Mas Eri. Heeh. Nah, kemarin saya sudah sempat konfirmasi ke Mas Jasli juga sih. Jadi kalau ini untuk yang Papua ya, di Papua di Kabupaten Jayapura itu kan saya sudah sempat cek petanya. Nah, Iya. itu ada satu desa yang masuk sampel, Desa Hamongkrang. Nah, itu kalau saya cek itu nggak masuk, nggak ada apa, nggak ada sampel yang masuk situ, nggak ada segmen yang masuk di situ gitu. Nah, itu gimana? Apakah kita tetap ngikut yang di web? Dan di web juga itu namanya beda nih, Oh ini ya? beda nama. Iya. Oke, jadi oke, makasih Nah, Mas. di web itu namanya Hanggai Hamong. Dan kalau di peta desa kami sebenarnya itu masuknya di Karya Bumi. Oh wait, Hamong. Heeh. Kemana ya Mas ya? Dia ada di Nimbokang. Nimbokrang. Nah, dia masuknya di Nimboran Timur. Oh, Nimboran Timur itu yang ini Karya Bumi ini ya? Ya, Karya Bumi situ. Sip. Oke, ini Mas Eri, jadi kan seperti aku jelasin tadi bahwa ada kemungkinan bahwa ini ya Hanggai Hamong ya. Iya, Hanggai Hamong. Ini kan mungkin kalau ini kan teman-teman di daerah, oh ini tuh harusnya di desa Karya Bumi nih, bukan di desa Hanggai Hamong nih. Nah, tapi Iya. kok di webnya tertulis Hanggai Hamong nih. Nah, saya mohon pengertian teman-teman Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau bisa diikutin aja nih kecamatan dari desa yang ada di web gitu aja sih Mas. Ikut webnya aja ya. Ikut webnya aja karena kita udah ngelog sesuai dengan kecamatan dan desanya ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bersikukuh nih, oh ini harusnya Desa Karya Bumi nih. Terus nanti ketika teman-teman cek di Wilkesat nanti takutnya nggak ada tuh. Nah, karena kenapa? Karena itu udah dimasukin ke dalam kecamatan atau desa Hanggai Hamong seperti itu. Jadi semuanya kalau bisa ngikutin yang ada di identitasnya, ngikutin yang ada di web. Ikut yang di web ya. Oke. Karena kalau di yang identifikasi awal desa itu namanya bukan Hanggai Hamong juga, Hamongkrang dia. Kurang ya. Namanya Hamongkrang kan, Hanggai Hamong. Jadi ikut yang Hanggai Hamong atau yang Hamongkrang? Ngikut yang ada di web Mas, Hanggai Hamong. Di web aja. Ya. Oke. Oke, Itu semuanya aja sih ya, mau siap. konfirmasi. Ikut web aja ya. Oke, lanjut. Di sini ada Oke, yang makasih Ji. sama-sama. Mas Ahmad Fajar Novianto. Ya, Mas. Mohon maaf agak berisik ya, Mas ya. Enggak apa-apa, Mas. Ini menyambung pertanyaan dari teman-teman yang di Papua tadi, itu kan identifikasi awal desa yang kemarin itu ada beberapa desa. Ternyata sampel yang keluar ini, kami di Kabupaten Banjar itu beda namanya. Sebagai contoh yang Martapura Barat. Ini ya berarti ya? Ya, yang di Martapura Barat agak ke atas. Oh, ini. Ya, yang di sini itu kan kalau identifikasi awal kemarin desanya yang pertama Telok Selong. Nah, ini udah bener nih. Yang kedua itu Sungai Batang. Nah, Sungai Batang itu letaknya sebenarnya searah dengan desa ini, sejalan aja nih, sejalan sungai nih. Ternyata yang keluar ini kan Mungguraya nih. Padahal kami nggak ada mengajukan pergantian desa. Nah, itu gimana penjelasannya? Apa kita ngikutin di web aja atau gimana? Karena kami mikirnya, oh ternyata desanya deketan nih, ya udah. Jadi kami nggak ada mengajukan pergantian. Ternyata pas kami cek di identifikasi ini kok beda. Jadi kira-kira gimana, Mas, penjelasannya? Terima kasih. Oke, makasih Mas Ahmad Fajar Novianto. Jadi kan teman-teman kayaknya kemarin kan mungkin ada sesuai penyesuaian ya, memang ya di tim pengambilan sampelnya itu ya mungkin kita nyesuaiin juga nih terkait mungkin ternyata setelah dicek kembali ternyata kok ini ternyata kayaknya ada yang kurang gitu dan sebagainya. Jadi teman-teman tetap mengikuti yang ada di web aja ya. Tuh. Jadi kalau misalkan di webnya itu di sini 1 2 3 4 5 minta tolong teman-teman bisa mengambil yang
sesuai di webnya aja. Seperti itu Mas Ahmad Fajar. Jadi mungkin sebelumnya minta maaf dulu ya Mas Fajar ya, kalau misalkan kemarin sebelumnya ada mungkin perbedaan atau sebagainya. Sebenarnya ini mungkin di tahap pengambilan sampel selanjutnya itu mungkin ada perbaikan dan sebagainya. Jadinya semuanya kalau bisa ngikutin apa yang sudah diflorkan di web ini. Gitu Mas. Oke, baik Mas. Sebenarnya agak curhat dikit tuh, yang keluar ternyata lebih jauh sih. Jadi Oh ya gitu nggak ya apa-apa. Mas ya. Ya, Waduh, minta ya nggak maaf apa-apa. banget ya Cuma Mas nanti ya. kita usahakan. Ya, nggak Ah, apa-apa. ya, Aman, minta aman, maaf ya aman. Mas ya. Siap, siap, siap. Maaf nih Mas, jadi mungkin sebelumnya mungkin kami mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Jadi mungkin ternyata ada yang di sini gitu. Tapi sebenarnya ini sebagai bocoran aja ya. Sebenarnya ini dari kelima ini tuh sebenarnya ada sampel KSA nih. Jadi setidaknya pasti ada yang bisa dikunjungi seperti itu. Oke, mungkin ada yang Siap. bertanya. Oke, Terima kasih makasih. Mas. Sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Mas, Monggo. yang mengenai sampel KSA tadi yang Oke. disebutkan itu wajib, kan satu desa ada 4 segmen. Oke. Apakah itu wajib ya Satunya KSA. diambil salah satunya KSA gitu? Nggak ada kewajiban seperti itu, Bu. Saya ingatnya Zoom pekan lalu bilang gitu sih. Iya, Berarti gini. nggak ada kewajiban ya, nggak mesti ya. Yang penting dia homogen gitu ya. Iya, jadi sebelumnya kan memang mungkin ada kewajiban salah satunya adalah sampel KSA, Bu ya. Tapi setelah kami melakukan diskusi, sebenarnya kan nantinya kita juga kajian ini juga akan menggunakan data KSA juga gitu. Jadi sebenarnya ya udah dari 5 itu terserah teman-teman aja deh milihnya, nggak harus satunya KSA. Kenapa? Karena ya nanti kita KSA-nya pun juga dapat datanya gitu, seperti itu, Bu Atri. Jadi dipersilahkan aja deh kalau emang ternyata satunya itu sambal KSA ya monggo. Kalau ternyata nggak ada sambal KSA pun juga ya nggak ada masalah juga sih. Oke, mungkin kita lanjut nih ya. Wait. Ini pengambilan data di lapangan. Nah, pertama teman-teman setelah teman-teman menentukan sampel, teman-teman sorry. Ini kan teman-teman tagging ya, tagging foto. Nah, sebisa mungkin ya teman-teman ya, sebisa mungkin kami minta tolong teman-teman fotonya ya sambil mirip lah kayak KSA gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, cuma kalau emang ternyata dari 9 sampel segmen itu ternyata semuanya tanaman tegakan tinggi atau kan juga nggak mungkin gini juga kan, pasti kan susah kan. Jadi ya udah mungkin bisa foto biasa seperti itu. Jadi sebisa mungkin kayak foto KSA itu kayak gini. Tapi kalau nggak bisa ya udahlah sebisa mungkin terlihat seperti itu. Oke lanjut. Nah setelah teman-teman melakukan pemotretan, teman-teman isi tuh variabel-variabel pertanyaan yang tercantum di aplikasi Lotostat. Kemudian simpan geotaggingnya. Nah ini nih mungkin akan ada pertanyaan. Gimana kalau misalkan ternyata nih setelah aku tagging dia berada di luar segmen, padahal aku taggingnya di segmen. Ternyata mungkin pada waktu proses penyimpanan atau proses retrifikasi data GPS-nya itu ada mungkin something happen gitu gimana itu. Jadi teman-teman bisa melakukan penggeseran tuh. Jadi yang titiknya di sini bisa digeser ke dalam segmen. Sebisa mungkin teman-teman pastikan terlebih dahulu sebelum upload atau mungkin setelah upload mungkin ternyata sebenarnya ini di luar segmen. Sebisa mungkin digeser ke dalam segmennya itu. Jadi bisa di drag ke sini. Jadi awalnya di sini bisa di drag ke sini seperti itu. Dan teman-teman mungkin di sini yang kami garis bawahi bahwa di sini teman-teman geotaggingnya itu tidak berada di luar grid, tuh ya. Jadi sebisa mungkin berada di grid. Kalau misalkan ternyata itunya kegeser, ya udah, sorry, di luar tolong digeser. Dan tidak ada kewajiban untuk berada di tengah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin kayak tadi di chat. Oh, mohon maaf ini ternyata itu. Oke, selanjutnya adalah kegiatan monitoring. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, di sini juga ada kegiatan. Mohon maaf nih, kayaknya ini ada sebuah sosok yang mungkin agak momok ya, menakutkan gitu ya. Ada kegiatan monitoring gitu ya, Kak.
Nah, jadi sebenarnya maksudnya apa sih kita melakukan monitoring? Itu sebenarnya kita bukan maksudnya untuk menakut-nakuti teman-teman nih bahwa ini nanti oh ini tuh dimonitoring, oh ini tuh dilihatin gitu sebagainya itu. Enggak. Jadi sebenarnya teman-teman kita tuh cuma pingin istilahnya itu bisa melakukan koordinasi yang nyaman aja dengan teman-teman di BPS Kabupaten Kota gitu. Istilahnya kan kami kan juga nggak mungkin kan istilahnya ganggu teman-teman misalkan kami WA nih misalkan WA misalkan Mas Eri ini lokasinya udah di tagging belum ya sebagainya gitu-gitu. Nah, pasti kan daripada kita nge-WA kemudian malam-malam dan sebagainya kan kasihan kan Mas Eri mungkin lagi apa istilahnya lagi family time dan sebagainya. Jadi kita bisa ngelihat oh di monitoringnya oh ternyata udah ke tagging apa belum gitu. Nah, nantinya monitoringnya itu bisa dilihat di web Bilkerstat di linknya ini ya teman-teman ya bilkerstat.bps.go.id. Jadi ada satu tambahan link penting yang tadinya kan ada apa tadi ada sampel mix method, kemudian ada mix sample maps yang buat identifikasi itu melihat homogenitasnya dan sebarannya, sama yang kedua itu ada link buat Bilkerstatnya seperti itu. Nah, mohon maaf. Nah, monitoringnya ini akan dilakukan oleh tim BPS Pusat dan BPS Provinsi dan di mana akan dilakukan monitoring pengecekan dari tanggal 1 hingga 22 September 2024. Pastikan semua petugas melakukan melakukan geotagging berada di lokasi sampel dan sesuai target jumlah yang ditentukan. Misal bahwa di BPS Kabupaten Kota itu kan 16 sampel per orangnya. Jadi kalau bisa ya 16 ya 16 gitu. Dan kemudian komunikasikan kepada petugas jika hasil geotagging tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Misalnya ternyata nih, Mas Parsat, ya, dan saya mohon maaf ya, Mas Parsat di Sulawesi Selatan tuh ngecek, oh ternyata, oh Bu Andri ini nge-taggingnya ada yang kurang pas nih, nanti bisa komunikasi dari situ. Jadi bisa mulai WA dan sebagainya, bisa melihat tuh lah. Misalnya kalau bisa, Bu ini tolong digeser atau gimana. Chat, oke. Untuk petugas pusat yang ke kabupaten kota, apakah alokasinya sudah ada? Kalau sudah ada, bisa dari mana? Oke, Pak Parsat, untuk petugas pusat sudah ada alokasinya. Nah, cuma nanti mungkin nanti akan disampaikan Pak dalam bentuk surat yang lebih formal, karena sebenarnya petugasnya itu, alokasinya sudah ada, teman-teman sudah menentukan ke wilayah mana, di minggu keberapa, itu sudah ada, cuma mungkin kita sedang penggodokan biar istilahnya nggak ada perubahan-perubahan tuh. Nantinya akan dikirimkan dikirimkan ke dalam bentuk surat ke email provinsi masing-masing. Begini Mas Ahmad. Oke, monggo Mas. Tabe. Jadi Oke. setahu saya tadi kan pusat sama provinsi kan mau barengan turun ya. Oke, bener Mas. Nah, saya itu kemarin tuh milihnya Pinrang. Oh, oke. Nah, tapi dengar-dengar tadi ada yang ke gua, ini nggak sama dong. Ini Mas. Oke. Hmm. Mungkin aku luruskan dulu ya. Jadi kan satu provinsi, misalkan Sulawesi Selatan, itu kan dapat 3 kabupaten kota ya. Ya. Nah, Pinrang, Goa, sama Maros kalau nggak salah. Nah, Ya. mungkin Mas Parsatnya ke mana Mas? Pinrang ya? Pinrang. Pinrang. Nah, nantinya Mas, tim dari BPS Pusat itu nanti juga akan ada yang ketiga kabupaten kota itu. Jadi teman-teman Mas Parsat nggak usah khawatir, pasti nanti akan ada yang ke Pinrang gitu. Jadi tim mix method nanti akan juga ada yang ke Goa, ada yang ke Maros, ada yang ke Pinrang gitu. Jadi kalau misal, jadi nanti yang tim yang berangkat ke Pinrang pasti nanti akan kontak ke Mas Parsat gitu. Biar istilahnya nanti janjian kayak gitu. Oke, jelas, clear. Oke, sip. terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, lanjut. Nah, kan tadi kita udah jelasin ya, pertama ngambil datanya kayak gimana, kemudian identifikasi kayak gimana, kemudian monitoringnya kayak gimana. Nah, selanjutnya apa sih? Selanjutnya itu adalah ada kegiatan yang namanya evaluasi. Nah, seperti yang tadi udah di-spill atau dijelasin sebelumnya, itu kan ketika nanti BPS pusat, perwakilan BPS pusat ke kabupaten kota itu kan 2 hari ya, di mana hari terakhir adalah ada rapat. Nah, rapat itu rapat apa sih? Yaitu rapat evaluasi. Nah, nantinya di situ akan ada kegiatan evaluasi ini di kabupaten kota di kantornya.
Nah, nantinya itu waktunya akan disesuaikan di hari kedua pada saat kegiatan supervisi. Nantinya pasti teman-teman yang pusat ke daerah akan kontak teman-teman bebas kabupaten kota ya. Jadi tadi minta tolong ya teman-teman ya, mohon maaf kalau misalkan ternyata teman-teman dari bebas pusat yang entah siapa itu tiba-tiba nggak pernah WA, tiba-tiba WA Bapak dan Ibu, minta tolong itu nanti itu sebenarnya mungkin salah satunya adalah untuk kegiatan mixed method ini nih, untuk ngomongin terkait mungkin evaluasinya gitu, seperti itu mungkin di hari misalkan tanggal 11 September kah, atau tanggal 16 September kah, atau seperti itu. Nah, evaluasinya itu untuk apa sih sebenarnya? Pertama, untuk melakukan memantau lah ya ini mau progres kegiatan lapangan. Jadi kita pengen lihat nih kalau misalkan nih udah 3 minggu, kira-kira gimana. Kemudian kita ada penjaminan kualitas kegiatan lapangan karena kita itu kerjasama dengan tim di APS, Direktorat Analisis. Jadi kita itu pengennya data yang dihasilkan tuh juga berkualitas. Jadi nanti mungkin ada kuesioner penjaminan kualitas dari dari kabupaten, dari pusat yang akan ditanyakan ke teman-teman. Jadi teman-teman di situ tuh cuma sebagai responden untuk menjawab hasil dari mungkin menjawab pertanyaan dari tim pusat gitu. Jadi mungkin nanti pusat datang menanyain terkait penjaminan kualitas dan sebagainya. Kemudian ada mengevaluasi tantangan dan hambatan, kemudian mendapatkan feedback dari semua tim pusat terkait pengembangan WIS method. Kemudian nantinya selain itu kita juga mendapatkan feedback pusat, mendapatkan tim terkait pengembangan WIS method. Kemudian nantinya di situ yang namanya rapat mungkin ada paparan ya. Nanti teman-teman BPS kabupaten kota nggak usah bingung, nggak usah panik dan sebagainya. Kenapa? Karena materi paparan akan disiapkan oleh tim BPS pusat. Jadi tim BPS pusat itu wajib nih fardu ain nih bikin paparan yang udah disiapin nih untuk disampaikan pada saat rapat evaluasi. Nah, nantinya itu ada form supervisi, ada beberapa form yang akan diisi itu. Nah, formnya itu ada pertama adalah form supervisi. Nah, form supervisi itu akan diisi oleh BPS pusat. Seperti itu, nanti BPS pusat akan mengisi form supervisi, sedangkan form evaluasi nanti itu akan diisi oleh BPS kabupaten kota. Jadi nanti mungkin teman-teman BPS kabupaten kota mungkin akan dimintai tolong sekali lagi untuk mengisi form evaluasi nih. Nanti minta tolong ya Bapak dan Ibu untuk mengisi form evaluasi. Nanti form evaluasinya ini itu nanti akan diisi paling lambat tanggal 30 September 2020. Nah, lanjut nih. Nah, nantinya kan BPS Kabupaten udah nih, udah ngisi evaluasi nih. Nanti terus diapain sih form evaluasinya? Nah, nanti minta tolong Bapak dan Ibu di BPS Provinsi nih, Mas Marsad, mungkin, kemudian Mas Eri, Mas Andri, kemudian Mas Dedi, Mbak Pani, untuk istilahnya melakukan rekapitulasi hasil evaluasi dalam bentuk file PowerPoint yang dikirimkan melalui email peta paling lambat tanggal 15 Oktober 2024. Jadi yang akan diisi ya pertama untuk bebas kabupaten kota isi form evaluasi. Jadi form evaluasi itu nanti isinya apa? Nanti saya jelasin di sesi selanjutnya. Kemudian yang kedua provinsi minta tolong juga nih ngerekap itu namanya hasil evaluasinya seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Karena materi sampai metodologi udah sampai di sini aja nih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanya teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, karena kita materinya itu sebenarnya sampai 945 ya untuk evaluasi, mungkin 93 kan masih baru 937 ya masih ada Lanjut 8. aja dulu, Pak.
Oke, siap. Iya, nanti siapa tahu keinget baru tanya. Oh, siap Mas. Karena Mas Parsut minta lanjut, tapi mohon maaf dulu Mas ya, saya mau minta izin buat minum dulu. Ya, Ngop- mohon maaf Mas. Ngopi Izin. dulu, ngopi. Ya, teman-teman kalau misalkan mau ngopi karena ini apa itu namanya briefingnya juga yang namanya juga briefing ya informal ya teman-teman kalau mau ngopi monggo lah silakan ngopi-ngopi dulu minum-minum dulu. Saya izin minum dulu ya teman-teman ya. Baik, ngopi Mas, ngopi. Kita kasih waktu 5 menit aja dulu Ji untuk bikin kopi dulu. Nah, siap deh. Kita Ya, break 5 menit. 5 menit ya, break dulu ya. Nah, teman-teman yang mau bikin kopi, silakan bikin kopi. Mau makan kuenya, ya mungkin di pojokan ada kue, silakan makan kue. Tapi kalau di pojokan nggak ada kue, ya mohon maaf aja ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada jalan kotek sama donat sini. Waduh, enak deh kayak ini, Mas. Ji, boleh nanya nggak, Ji? Monggo, Mas. Kalau di slide sebelumnya nih yang di tim pelaksana lapangan, di BPS Provinsi itu kan ada outputnya juga laporan supervisi ya. Ini nggak ada ini formatnya nanti. Oh, nanti laporan supervisi nanti ada formatnya, Mas? Ada ya? Ada. Oke. Jadi insya Allah semuanya nanti ada formatnya. Nanti teman-teman udah ngikutin format aja yang dibikin gitu. Oke, berarti untuk provinsi kan bikin laporan supervisi sama tadi yang rekap evaluasi ya? Rekap evaluasi. Oke. Oke, makasih Ji. Sama-sama Mas Sari. Ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, ini nih provinsi outputnya itu sampel geotagging sebanyak 2 sampel per orang, kemudian laporan supervisi dan laporan Mas Ahmad ya. Monggo. Di Sulsel itu tadi kan rata-rata minggu berapapun siap begitu ya. Nah, pusat itu kapan rencana mau turun itu? Karena ada HSN di Sulsel itu. Oh, HSN-nya tanggal berapa, Pak? HSN, maksudnya kalau amannya itu minggu 1, minggu 2 kalau mau turun itu. Oh, gitu Mak ya. Iya, mungkin takutnya aja pas. Makanya penentuannya belum ya, kapan turunnya itu. Oke, sebenarnya teman-teman udah nentuin sih Pak, minggu Udah ya. berapa? 2, minggu 3 atau minggu 1, 2 atau minggu ketiga. Nah, sorry, mungkin teman-teman pusat itu sebenarnya udah nentuin minggu 2 atau minggu ketiga Pak. Cuma mungkin ini sebagai masukan nanti saya akan upkan ya Pak ya kepada tim. Nanti kalau bisa di minggu 1 atau minggu kedua ya, karena minggu ketiga ternyata banyak HSN ya. Kan kasihan juga ya, enak-enak main lagi ada lomba-lomba gitu. Lomba-lomba, main volley, ada orang peserta. Terus ada libur juga hari Senin tanggal 16 itu Oh, hari ya. ada libur. Maulid Nabi. Iya. Siapa? Jadi insya Allah kalaupun minggu ke berapa itu ke tanggal 17 insya Allah di tanggal 17-nya mungkin 17 sampai 19. Cuma ya, nanti akan aku sampaikan Mas ke teman-teman boleh, ke boleh, ya. atasannya. Kasih Mas Oke. masukannya. Ini juga semuanya sama juga nih. Apa di Papua, di NTT, di Kalsel. Karena tanggal 23 sampai 27 itu kalau nggak salah kan kepala BPS Kabupaten Kota dipanggil ke pusat semua. Oh, GG. Makanya lomba-lombanya itu di minggu ketiga, mumpung masih ada kepala kepalanya. BPS Kabupaten Kota gitu. Oke, jadi mungkin nanti mungkin apa itu nanti sebagai masukan ya. Masukan aja sih, kalaupun ternyata tetap turun di minggu ketiga ya tetap kita turun lah, ini yang diutamakan. Iya Pak. Jadi kalau bisa turun minggu ternyata di minggu ketiga ya udah turun ya Pak ya. Tapi ntar jangan itu Pak, jangan di itu juga Pak ya. Nanti bisalah diajakin main juga tuh Pak, main bisa ikut kalau lomba. ternyata ada lomba pingpong, ada lomba domino. pingpong tuh. Misalkan teman-teman ke sana, beda main pingpong juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain? Oke, nah ini kayaknya udah mungkin 1 menit lagi ya. Pak, Monggo. boleh nanya nggak? Monggo, boleh Bu.
Sebenarnya masih agak ini ya kalau nggak praktek. Oh, iya bener nih. Gimana, Bu? Kalau di KSA itu kan kita kan pertama nanti ngecek web ya, Mas. Baru kita cek, kita lihat yang mana yang homogen kan. Nah, kalau lihat di gridnya itu ketika kita ke lapangan misalnya kita pilih yang kotak ketiga misalnya subsected. Nah, dia itu uniknya maksudnya untuk kita lihat di lapangan inilah grid yang di web kita tuh kita lihatnya dari mana. Kalau KSA kan ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 gitu. Nah, kalau ke lapangan kode uniknya kita lihat dari mana ya? Kalau di web itu kan dia S0 aja ya. Kalau saya masih belum ini ya. Oh, sih. Jadi mungkin nanti mungkin maksudnya Mbak Fani ketika nanti di lapangan nentuin subsegmennya yang mana gitu ya? Iya, Bener kalau nggak? di web misalnya kita udah nentuin, terus ketika kita ke lapangannya kita harus lihat nih ini apakah ini sesuai dengan yang kita lihat di web atau enggak gitu. Oke, makasih Mbak. Jadi sebenarnya memang kalau misalkan kita lihat di tampilan layar di web itu sebenarnya nggak ada tuh kan identitas A1, A2, A3, B1, B2, B3 atau C1, C2, C3. Cuma kita ada istilahnya kotak spasial seperti ini. Nah, nantinya Mbak Fani untuk melakukan memastikan nih bahwa kita berada di tepat di wilayah itu, nantinya di aplikasi Blockerstat kita bisa download dulu tuh segmennya. Jadi kita download dulu segmennya. Kemudian Mbak Fani pastikan ada di segmen yang udah Mbak Fani tentuin sebelumnya, mungkin dicatat dulu mungkin di kertas bahwa Mbak Fani itu bakal ada di A3. Nah, di misalkan mungkin nggak ngomong A3 nih, mungkin ada di sebelah sini nih ya. Di sini. Nah, nantinya setelah di-download di aplikasi Workstat kan nanti adalah segmennya. Nah, nanti di segmennya itu ada batas-batas subsegmen. Nah, nanti Mbak Fani langsung aja menuju ke subsegmen yang ada di situ. Jadi istilahnya nanti di Workstat itu kan sebenarnya ada bantuan untuk menampilkan peta, menampilkan segmen ini. Gitu. Jadi nanti ngikutin yang ada di situ di aplikasi Workstat-nya. Kalau sebelumnya Mbak Fani dulunya udah pernah pakai Workstat belum, Mbak? Kalau Wilkerstat enggak, tapi KSA iya Mas. Kalau KSA Oke. kita langsung kan di A1, A2 langsung kayak masuk aja gitu. Tapi Oke, kalau Wilkerstat belum tahu gimana ini. Oke, Mbak. Sama ini Mas, sebenarnya kan kalau misalnya satu hamparan padi enak ya bilang homogen gitu. Tapi pas di lapangan kan kita nggak tahu ya, kita misalnya sudah masuk di subsegmen ini. Kita nggak tahu nih batasan sampai di mana nih dia masuk ke subsegmen selanjutnya yang kita bilang, oh ini homogen atau tidak. Kayak kalau di lapangan kayaknya melihat batasan itu kan agak sulit ya. Kita harus jalan dulu untuk bisa mastiin, oh ini batas ini homogen dan dilihat juga dari sisi tanaman ya. Nah, kalau nggak tahu ya, kalau di Papua itu kan agak sulit ya, kayak padi aja pun nggak selalu satu hamparan luas tuh semua padi gitu kan. Paling ada tanaman lain yang ditanam gitu kan. Jadi kayak kalau homogen tuh kan kita juga agak bingung ya, kita masuk di satu subsegmen, pas di lapangan kita nggak tahu nih, oh batasan ini subsegmen ini sampai di mana, kan kita harus jalan dulu untuk melihat, oh ini batasnya kayak gitu. Kalau kita sudah masuk di subsegmen ini kan kita nggak bisa lihat batasnya sampai di mana kan, karena di lapangan ya. Kecuali kalau kita lihat di web baru kelihatan ya batasannya, oh sampai sini gitu. Itu mungkin kalau mau lihat yang homogen agak susah ya kalau di lapangan gitu ya Mas. Ya, Mbak Fani. Jadi mungkin sebenarnya nanti sebenarnya di aplikasi Workstat itu sebenarnya nanti bisa ngambil petanya ya. Nanti di situ ini ngomongnya enaknya gini nih. Nah, misalkan nih Mbak ya. Ini kan ini gambaran aplikasi Workstat. Titik putih ini berarti kan Mbak Faninya. Nah, nanti di aplikasi Workstat, nanti Mbak Fani bisa ngedownload sampel ini nih, batas-batasannya. Nah, nantinya nanti Mbak Fani udah misalkan nih Mbak Fani bertanya, apakah aku sudah berada di subsegmen yang aku mau? Nah, itu nanti Mbak Fani bisa ngeliat nih di lokasinya, apakah sudah berada di dalam kotaknya apa belum? Kalau udah, berarti kan Bapak ini berarti sudah berada di segmen yang itu.
Nah, nantinya dari situ ketika kita melihat homogenitasnya mungkin ya memang kalau memang ini keterbatasan juga ya karena kan kita nggak mungkin juga kan mengelilingi segini gitu ya, segini kita kelilingi dan sebagainya. Mungkin Bapak ini bisa mengira-ngira kira-kira setidaknya kalau misalkan lokasinya segini itu tuh apakah sudah homogen, apakah mayoritasnya udah sama dan sebagainya. Kalau dari gitu mungkin bisa masuk nggak Mbak Fani? Bisa sih Mas. Ini jarak satu subsegmen ini kemarin berapa Mas? Berapa Sama meter kok, sama sama 100 dengan KSA? sama dengan KSA. 100. Ya. Oh ya udah Mas. Oke. Jadi Oke Mas. ya sama-sama Mbak. Jadi nanti di aplikasi Lokesat nanti ada petanya kok Mbak. Jadi nanti mungkin Mbak Pani nanti misalkan ini titiknya itu ada Mbak Pani, nanti Mbak Pani bisa ngeliat tuh Mbak Pani sudah berada di segmen mana. Seperti itu. Nanti akan Oh iya. ya, Iya monggo. Mas. Tadi kalau ternyata kita cek kita punya titik itu bergeser, kita dragnya lewat ini kan web kan? Oh Atau enggak, dari lewat aplikasi langsung. aplikasi ya? Oh Oke. iya. Oke. Nanti akan didemokan Mbak Pani. Baik Mas. Oke, siap. Nanti kita tunggu aja ya. Nanti udah ada bintangnya nih buat Lokesat nih. Nanti bintang tamunya nanti akan jelasin terkait aplikasi Lokesat di Pleno. Oke, kita lanjut teman-teman karena kita udah mulai 949, kita akan ngomongin terkait evaluasi seperti itu. Nah, mulai dulu terkait dengan evaluasi lapangan. Nah, evaluasi lapangan itu apa sih kegiatannya? Evaluasi lapangan itu adalah kegiatan rapat meeting di Kabupaten BPS Kabupaten Kota. Nantinya itu dilakukan di hari kedua saat kegiatan supervisi atau action meeting. Nah, kegiatannya untuk bertujuan untuk 1, 2, 3, 4, mungkin bisa dilihat di slide. Dan template paparan evaluasi akan disiapkan oleh tim BPS Pusat untuk disampaikan tim BPS Pusat saat pelaksanaan rapat evaluasi. Nah, nantinya teman-teman, Bapak dan Ibu, ketika BPS Pusat mengunjungi kabupaten kota, nantinya di hari kedua atau mungkin nanti udah mungkin misalkan disesuaikan atau dinego dan sebagainya, di hari yang ditentukan itu nanti BPS Pusat akan melakukan pemaparan nih. Ini nih hasil monitoringnya, ini nih hasil evaluasinya dan sebagainya. Nah, itu yang nyiapin BPS Pusat. Jadi teman-teman nggak usah bingung terkait paparan dan sebagainya, karena itu yang nyiapin adalah tugasnya BPS Pusat gitu. Oke. Nah, outputnya apa sih terkait evaluasi? Pertama, nanti BPS Pusat dapat output form supervisi. Kemudian BPS Kabupaten Kota dapat diminta untuk mengisi form evaluasi nanti paling lambat tanggal 30 September dan BPS Provinsi itu nanti juga akan melakukan rekapitulasi. Nah, penjelasan form evaluasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini form evaluasi itu nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya itu nanti, mohon maaf nih, ini kan ada form evaluasi ya. Yang ini nih, s.bps.go.id/eva lapangan mm. Kita coba cek. Oh, bukan. Coba ya. Oh, kok gini sih? Bentar. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, buka linknya. Nah, nanti mungkin ada kuesioner yang akan Bapak dan Ibu mintain tolong buat diisi. Nah, ini nanti teman-teman minta tolong diisi. Nah, ini yang ngisi adalah BPS Kabupaten Kota, seperti itu. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu apa aja yang diisi. Pertama, jelas identifikasi kabupaten kota, kemudian ada karakteristik lahan sawah. Nah, ini dijawab aja mayoritas jenis lahan di kabupaten kota, bukan mayoritas sampelnya. Jadi di sini adalah mayoritas jenis lahan, apakah dia itu irigasi, tanah hujan, sawah lebah, pasang surut, dan tegalan. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ternyata mengampu kegiatan ini
kurang paham, mungkin bisa ditanyakan kepada tim KSA yang mungkin punya atau tim produksi yang lebih punya pengetahuan dari sana. Kemudian ada target geotagging kabupaten kota. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi Blogspot, nanti bisa dilihat di sini. Nah, nanti lanjut ada capaian geotagging sampel, nanti targetnya berapa, jumlah tagging yang berapa, nanti bisa diisikan di web monitoring Blogspot. Kemudian lanjut, nanti ini akan ada pertanyaan, apakah ada geotagging yang berada di luar grid atau polygon grid. Nanti teman-teman nggak usah ngelihat satu-satu, tapi teman-teman bisa langsung lihat di tabel yang sudah disediakan oleh tim di web Blogspot. Nanti di tabel progres lapangan nanti muncul tuh ada jumlah geotagging dalam grid, ada jumlah geotagging di luar grid. Nanti teman-teman tinggal copy aja ke sana. Oke, lanjut. Ini karakteristik sampel. Nanti ini akan sampelnya apa sih? Nah, ini sebenarnya kita mau ngeliat juga nih sebenarnya kalau misalkan emang mau dilakuin itu emang bagusnya di mana, lahan datar atau lahan terasering yang bermiring seperti itu. Nah, lanjut, apakah karakteristik lahannya itu cenderung homogen? Maksudnya apakah dalam satu poligon segmennya itu semuanya homogen, padi semua atau enggak? Atau kayak gimana? Nanti itu bisa dilihat di ini ya. Oke, lanjut identifikasi fase tumbuh padi. Nah, ini semuanya mengikuti identifikasi KSA, namun untuk fase generatifnya nanti ada fase generatif 1, 2, 3 ternyata, kalau nggak salah. Nanti generatifnya dipecah jadi 1, 2, dan 3. Tuh, nanti ngisinya di mana? Teman-teman ngisinya semuanya di aplikasi Blogspot seperti itu. Nah, kemudian ada identifikasi lanjutan. Nah, ini kami minta tolong nih, sebenarnya minta tolong lagi nih untuk mengidentifikasi nih sebenarnya berdasarkan kayak kondisi mayoritas lahan sawah atau fase tumbuh padi atau petani kabupaten tersebut. Jadi mungkin sepengetahuan oleh teman-teman aja ya. Misalkan nih kapan waktu tanam terakhir. Misalkan kan kita isinya di September. Jadi tanam terakhir itu sebelum September kapan sih gitu. Kemudian pola tanamnya bagaimana sih? Kemudian bagaimana pembibitannya? Apakah di dalam sawah atau di petak yang sama atau di petak yang berbeda? Kenapa sih kita mau menanyain hal ini? Karena ternyata setelah kita melakukan kajian di wilayah sebut saja itu X, nah itu ternyata ada pembibitannya itu dilakukan di polybag gitu. Jadi nanti setelah ketika dia itu fase apa, dia dipindahin ke sawah. Nanti sebenarnya kita ingin menangkap hal ini tuh. Sebenarnya identifikasi kita itu ingin lihat oh kayak gini nih ternyata seperti itu. Nah, kemudian apakah lahan ditanami selain padi, kemudian komoditas yang ditanam bersama padi itu apa gitu. Nah, lanjut, apakah menemukan fase tumbuh padi pusuk? Nah, ini nanti bisa dilihat aja mungkin di hasil KSA dan sebagainya itu. Nah, mungkin kan kalau di hasil KSA kan udah ada ya pusuknya dan sebagainya. Nanti bisa lihat dari KSA itu. Kemudian apakah menemukan fase tumbuh padi panen, kapan terakhir kali panen. Nah, nanti bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Dan kemudian apakah menemukan lahan sawah bukan padi. Nah, kemudian komoditas apa sih yang ditanami pada lahan tersebut itu. Nah, kemudian pada lahan pertanian bukan padi, apakah lahan tersebut pernah ditanami padi dalam setahun terakhir. Nah, kemudian apakah menemukan lahan bukan pertanian dan sebagainya. Lanjut, nah ini sebenarnya sederhana aja. Kita juga ingin menangkap yang namanya kendala evaluasi dan saran. Pertama, apa sih kendala yang dialami, kemudian saran dan evaluasi terkait sampelnya. Nah, di sini kita ada beberapa saran dan evaluasi, ada 3 jenis saran. Yang pertama itu adalah saran terkait sampel. Jadi, maksudnya sampel yang udah kita pilih nih dari pusat. Mungkin teman-teman misalkan tadi dari 6303 ya, dari Kalimantan Selatan bilang, oh ini kayaknya sampelnya kejauhan nih, atau misalkan sampelnya kok nggak berdekatan sih atau sebagainya. Mungkin bisa dituliskan di situ nih, mungkin untuk evaluasi ke depannya untuk kegiatan uji coba bisa mengambil sampel yang berdekatan atau sebagainya. Nah, itu mungkin bisa seperti itu. Atau kalau misalkan emang ada evaluasi nih, oh ini ternyata sampelnya
nggak bisa dikunjungi pada waktu itu karena mungkin ada banjir bandang dan sebagainya dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dijelasin di situ. Nah, kemudian ada saran dan evaluasi terkait geotagging. Maksudnya apa sih terkait geotagging itu? Jadi kan teman-teman melakukan proses geotagging ya, mengeluarkan foto, foto tanaman padi. Nah, itu mungkin sarannya kayak gimana sih? Apakah pengambilan dengan menggunakan apa itu namanya? Yang seperti ini, yang seperti gambar itu tuh kayak gimana? Apakah sesuai apa enggak? Apakah proses kita menggeser itu kayaknya nggak usah digeser deh, harusnya ya udah di sesuai lapangan aja di tengah atau gimana? Ataupun teman-teman misalkan bisa memberikan saran nih, misalkan mungkin sarannya harus di tengah gitu, atau mungkin sarannya mungkin bisa gesernya lebih jauh gitu. Jadi kita nggak harus dekat-dekat gitu. Mungkin seperti itu. Dan kemudian saran dan evaluasi terkait aplikasi yang digunakan. Jadi dari aplikasi Wilkersat, apakah ada bug, kemudian apakah ada kendala dan sebagainya. Dan itu minta tolong teman-teman disampaikan ke dalam istilahnya formnya ini. Kenapa? Karena nantinya aplikasi Wilkersat nanti kan pasti akan digunakan juga untuk beberapa tahap. Mungkin nggak cuma kegiatan, mungkin akan digunakan pada tahap mungkin pemetaan setelah di tahun depan ataupun ada kegiatan yang lain. Nah, mungkin ketika teman-teman punya ada saran dan masukan terkait aplikasi Wilkersat, bisa juga ditambah diisikan di di formnya ini. Oke, mungkin udah cukup selesai ternyata untuk evaluasi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mau nanya, Mas? Monggo, Bu Antri. Ini terkait evaluasi ya. Yeah. Yang ngisi form evaluasi itu kabupaten kan ya, bukan petugas ya. Yeah. Terus untuk mengetahui, ini kan pertanyaannya cukup banyak. Untuk mengetahui, maksudnya untuk tahu jawabannya itu, kan tadi ngeliat di web juga ya, yang hasil geotaggingnya teman-teman petugas. Yeah. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang mungkin tidak ada di web itu ya. Contoh misalnya Yang ini ya? kayak gini, kapan waktu tanam ya. Nah itu kan di atas ada catatan ya. Di atasnya itu ada catatan. Nah itu maksudnya apakah kondisi untuk secara umum satu kabupaten atau kondisi di lokasi sampel ini, sampel apa ya, mixed method itu. Oke, makasih Bu. Untuk ini kita ngikutin kondisi secara umum aja sih Bu, berdasarkan kondisi mayoritas lahan sawah atau fase tumbuh padi. Ini. Gitu, jadi mungkin informasinya itu bisa kita peroleh melalui petugas yang ke lapangan atau mungkin maksudnya kalau secara umum kan berarti nggak mesti petugas mixed method ini ya. Iya. Ya, makasih. Sama-sama Bu. Satu lagi lupa tadi. Monggo Bu. Tadi masih belum, tadi ada yang mengganjal sih di sampel yang pemilihan subsegmen, pemilihan satu subsegmen dari 9 subsegmen ya. Itu kan tadi katanya utamakan yang subsegmen yang isinya itu homogen tanamannya. Nah, di gua itu ada satu kecamatan dan kebetulan kena sampel ini Kecamatan Patalasang. Nah, di Kecamatan Patalasang itu bisa dibilang sawahnya belang-belang sih. Maksudnya tuh mungkin satu petak, ada beberapa petak dalam satu subsegmen itu ada yang kondisinya sudah panen, sisanya tuh masih ada yang padinya hijau. Nah, kalau untuk kondisi seperti itu, pemilihan subsegmennya seperti apa? Oke Bu, kasih Bu. Patalasang Bu ya? Mana Bu ya Patalasang? Iya, Kecamatan Patalasang itu kalau pengalaman KSH sih sama Ubinan itu kadang ini sawahnya tuh belang-belang. Mohon maaf Bu, Patalasang nggak kompak gitu, nggak kompak petaninya. Beda dengan Kecamatan Bajeng itu kadang
dalam 1 minggu yang sama itu semuanya panen, semuanya tanam semua gitu. Tapi kalau untuk Kecamatan Patalasang nggak seperti itu. Suka-suka petani. Ya Bu, paham Bu. Oke, Bismillah, saya coba jawab ya. Jadi pertama sebisa mungkin kita balik lagi nih, sebisa mungkin teman-teman cari yang homogen, di mana fase tumbuhnya sama lah seperti itu. Mungkin dari 9 ini misalkan teman-teman mau ngambil pertama cek dulu Bu ya mungkin pertama di Patalasang nih, apakah mungkin contoh yang inilah ya, contoh yang ini. Kalau yang di sini ini kan Patalasang Bu ya, dari 9 ini kita mau ngeliat nih, pertama cari dulu nih yang homogen. Nah, ketika kita identifikasi, kita ngeliat dulu nih, mungkin yang mana ya. Kalau dari web mungkin kan yang jelas, mungkin kita lihat dulu nih mana yang sawah-sawah semua. Ini kan berarti 1 sawah, 2 sawah, 3 sawah, sawah. Mungkin ini di sini ternyata enggak. Oh, ternyata di sini juga enggak. Ini ternyata mungkin ada rumahnya dan sebagainya, ataupun ada mungkin lahan bukan sawahnya seperti itu. Berarti nantinya Bu Antri mungkin jangan ngambil yang ini nih, 1 sama ini dicoret. Jadi mungkin ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang sini ya. Nah, terus dilihat juga nih homogen. Mungkin kita bisa ngeliat nih, kalau di peta pertama kan seperti dijelaskan bahwa yang diambil pertama kita identifikasi secara web dulu nih. Kalau kita dari web, kalau dari sini mana yang homogen gitu. Kalau dari sini ternyata yang homogen adalah yang di sini nih misalkan. Ya udah nanti Bu Andri ambil yang di sini. Jadi sebisa mungkin kalau di webnya mungkin kan ini kelihatan ya Bu ya. Mungkin di sini adalah ini belang kan ya. Ini mungkin udah ini ada panen. Ini mungkin masih ada pembibitan. Kemudian dipanen. Atau di sini nih, mungkin di sini ini mungkin adalah persiapan lahan. Terus di sini mungkin ada fase vegetatif 1. Kemudian di sini ada fase mungkin vegetatif 2, atau di sini apa? Mungkin yang belang-belang gitu. Nah, usahakan yang emang sebisa mungkin yang mayoritas sama. Mayoritas sama yang mana nih kalau dari web? Mungkin ngambil yang ini nih Bu. Nah, mungkin di sini mungkin di sini hijaunya mirip-mirip semua. Mungkin bisa dilihat di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan nih, kalau dari Patalasang itu ternyata satu subsegmennya itu ternyata dilihat, oh ternyata yang fasenya mayoritas mirip ya. Di sini kita balik lagi nih, karena di sini kita istilahnya ada kata-kata mayoritas mirip gitu. Kita ada istilahnya judgment atau istilahnya penentuan atau mungkin pemilihan kira-kira dari segini itu yang kira-kira mayoritas mirip, mayoritas sama, atau mayoritas dominan. Nah, ternyata di sini nih, ternyata ya kalau di sini itu walaupun nih misalkan di sini ada vegetatif, ada kemudian persiapan lahan, tetapi di sini banyak yang generatif. Ya udah ambil aja yang di sini gitu Bu, karena di sini mayoritasnya semuanya pada generatif. Oh ya udah ambil ini aja gitu. Seperti itu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua mungkin juga ketika nanti di lapangan mungkin Ibu kan yang namanya juga di sini ternyata kayaknya mungkin agak susah nih untuk diambil datanya dan sebagainya. Mungkin di sini mungkin di sini itu kalau kita lihat di web, di webnya nih hijau nih, tapi ternyata setelah kita lihat di lapangan, ternyata wah di sini ini kayaknya nggak bisa dijangkau nih Mas, karena mungkin istilahnya nggak dapat izin atau nggak ada sebagainya, atau mungkin ada yang istilahnya mungkin ada beberapa kondisi yang memang nggak bisa diakses. Ya udah Ibu bisa ambil yang mungkin yang homogen dan bisa diakses seperti itu aja sih Bu. Mungkin bisa ngambil juga yang ini nih, mungkin dia nih relatif homogen dan mungkin bisa mudah diakses gitu. Seperti itu Bu. Tapi usahakan pertama yang mayoritas fasenya sama seperti itu, dan atau kalau nggak ada yang mayoritas sama, mungkin yang dominan banget lah di situ. Misalkan di sini ini dominannya gede banget nih vegetatif satunya. Bilangnya gimana ya? Ternyata di sini itu fasenya mayoritas ada V1. V1-nya banyak banget gitu dibandingkan di sini. Kalau di sini mungkin
oh ini ada semua fase tapi belang-belang-belang. Terus di sini oh ternyata di sini ada semua tapi ada satu hamparan yang luas dengan lahan yang homogen. Nah, ambillah lahan luas yang homogen itu. Penjelasan saya bisa dipahami nggak Bu ya? Kayak saya belibet gitu ya. Jelas, Mas. Jadi mungkin singkatnya itu pilih yang fase tanamnya, fase padinya itu yang agak mirip ya, homogen gitu ya, fasenya ya. Benar. Terus di sini yang di mix method itu kita utamakan pilih lahan yang ada padinya ya. Ini kan tidak menutup kemungkinan di lapangan dalam satu subsegmen itu ada yang mungkin ada padinya, ada yang mungkin lahan yang lagi didiamkan atau lagi kosong gitu. Kita utamakan yang ada padinya gitu ya. Iya Bu, benar Bu. Jadi kami lagi minta tolong lagi ya ini Bapak dan Ibu ya, yang biar namanya hasilnya nanti juga bisa diperbandingkan, kemudian emang bisa istilahnya emang kita memang bisa mengcapture nanti kan teman-teman yang di pusat kan bikin model ya. Istilahnya model yang dibikin teman-teman pusat itu nggak ada artinya kalau data lapangan teman Bapak dan Ibu itu istilahnya itu apa nggak ada artinya kalau nggak ada data dari Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau misalkan data dari Bapak dan Ibu ternyata dapat yang padi, dapat yang homogennya bagus dan sebagainya, pasti kan, oh itu lebih membantu gitu Bu. Jadi sebisa mungkin ambil yang padi gitu Bu. Jadi kalau bisa dapat yang padi, dapat yang homogen dan sebagainya itu kami justru berterima kasih banget nih Bu kepada Bapak dan Ibu nih karena itu justru membantu kami juga di saat ini juga untuk istilahnya membangun model juga gitu seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya ya Bu ya dan minta tolong ya Bu. Mohon maaf nih Bu kayak banyak banget nih minta tolongnya nih. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Iya, Mas, saya nyambung dari pertanyaannya Bu Eka tadi Monggo Bu. terkait Monggo Pak. form evaluasi ya. Yeah. Itu coba di slide-nya Mas yang form evaluasi tadi. Beberapa pertanyaan itu kan jawabannya itu kan sangat luas ya, sangat luas. Itu kenapa tidak? Iya, yang pertama di nomor 1 coba itu kan. Nah, kapan waktu tanam ya kan? Nah, ini kan keterangan di atas itu kan kabupaten gitu loh. Ya, di kabupaten atau kota tersebut itu kan ya sangat ini ada pola tanam berapa kali kan jawabannya itu frekuensi penanaman ya. Nah, itu kenapa tidak di kecamatan itu saja begitu? Contoh ya pola tanam dalam 1 tahun. Kalau kita jawabannya itu frekuensi penanaman padi dalam 1 tahun kan itu nggak bisa kita bilang 2, nggak bisa kita bilang 1, harus 1 koma gitu loh, 1 koma sekian gitu. Kalau bilang 2 bisa kebanyakan, bilang 1 kesedikitan gitu kan. Nah, apa enggak di kecamatan itu saja di mana diambil sampel ini, sampel mix metodenya itu. Termasuk juga pembibitan ya kan, pembibitan itu kan juga tidak kita nggak bisa mengatakan mayoritas karena ukurannya mayoritas itu apa kali 50% plus 1 juga kita nggak pernah ngitung 50% plus 1. Itu jadi agak ini ya. Kalau sekedar yang penting terisi ya bisa saja terisi gitu. Tapi kalau memang itu nanti kemudian dijadikan satu bahan pertimbangan itu takutnya bisa bias begitu. Itu aja Mas. Makasih. Ya, makasih Pak Pasat. Mungkin kita jawabnya sambil sharing aja ya Pak ya. Ya. Mengapa sih kita membuat pertanyaan ini dan mengapa kita mau mengambil kata-kata kondisi mayoritas. Jadi mungkin kalau bisa boleh jawab juga, curhat juga. Jadi kita tuh juga pinginnya tuh dapat satu aslinya itu sekali ke lapangan dapat banyak data gitu kan. Nah, pinginnya itu juga istilahnya itu dapat juga gambaran secara umum gitu ketika di wilayah misalkan di Kabupaten Goa atau Kabupaten di Maros atau di semuanya lah itu kira-kira gimana sih karakteristiknya, apakah kapan sih waktu tanam terakhirnya dan sebagainya itu. Nah, kita tuh pinginnya istilahnya dari ini tuh sebelumnya kalau kita nggak
kita karena mungkin terbatas juga ya sampelnya. Jadi kita tuh pinginnya dapatnya yang mungkin dapat dari teman-teman aja lah, istilahnya dapat dari pemikiran knowledge, pengetahuan dari teman-teman yang ada di daerah juga nih. Kira-kira nih kalau bilang mayoritas di Kabupaten Goa atau misalkan itu kayak gimana sih, apa bulan tanam bulan tanam padinya itu kira-kira terakhirnya kapan ya mayoritasnya gitu. Kemudian atau kalau tanam dalam 1 tahun itu kira-kira kapan ya terakhirnya itu gitu. Mungkin itu sih Pak. Jadi kita tuh pinginnya dapat istilahnya gambaran umum nih Pak. Kalau misalkan kita dapat gambaran khusus, takutnya gambaran khusus itu maksudnya gambaran di kecamatan tersebut, takutnya kita akan ketika kita mengambil keputusan kita bias, karena biasnya kita fokus di kecamatan asri. Kita mengambil istilahnya melihat data di kecamatan itu, padahal kita pinginnya mendapat generalisir itu seperti itu. Nah, mungkin di pertanyaannya ini Bapak dan Ibu mungkin bisa dijawab aja sih, kalau menurut saya ya dijawab mayoritasnya. Cuma nanti mungkin benar juga saran dari Pak Parsan mungkin bisa dipertimbangkan untuk kecamatan. Mungkin ini nanti akan saya coba tanyakan, akan saya coba tampung terlebih dahulu. Kira-kira nih bisa nggak ya kalau misalkan ini tuh fokus ke satu kecamatan dan sebagainya. Mungkin itu akan menjadi bahan pertimbangan dulu ya Pak Parsat ya. Itu. Ya, contohnya waktu tanam terakhir ya. Yeah. Waktu tanam terakhir, kalau tiap bulan itu ada pertanaman. Yang diambil yang mana, yang paling luas begitu atau bagaimana? Contoh itu yang pertama itu, waktu tanam terakhir, tiap bulan ada tanam terus, tiap bulan sepanjang tahun. Kabupaten itu. Nah, itu yang diambil yang mana? Yang paling luas begitu? Berarti kalau di sini kita ngambilnya yang paling mayoritas, Pak. Paling luas berarti. Paling luas ya berarti kan musim puncak tanam itu kan di Januari Maret misalnya kan. Nah, nanti panennya April gitu. Berarti kita ngambil tanam yang luas dalam setahun itu gitu. Iya, gitu Pak. Iya. Ya udah tinggal disepakati aja, karena kalau mau nggak cari gambaran satu kabupaten itu dideskriptifkan aja bisa kok. Misalnya kabupaten kota mau minta gambaran ya deskriptif, itu kita mau berapa halaman juga bisa itu, karena tahu kan hasil KSA juga bisa menjelaskan terkait fenomena yang di lapangan begitu. Kayak pola tanam jawabannya bilangan bulat atau 1 koma atau berapa gitu kan. Nah, itu Kalau kami biasanya bilangan bulat sih Pak. Iya, kalau bilangan bulat itu kalau 2 itu kebanyakan. Kalau 2 nanti kalau 2 kemudian dikalikan luas tanam itu kan nanti ketinggian luas panennya nanti. Gitu. Jadi indeks pertanaman itu 1,3, 1,4 begitu. Iya. Nah, jadi ini saya juga baru tahu juga sih Pak kalau kayak gitu. Oke, iya. ini buat masukan kami dulu Pak ya. Ini akan saya coba. Gimana Pak? Karena kalau saya pikir ini yang dievaluasi itu pelaksanaan mix metode-nya gitu ya. Iya, saya tadi berpikirnya pelaksanaan mix metode-nya, sehingga kalau misalnya mau dilihat fenomena ya fenomena yang menjadi sampel mix method. Kalau fenomena kabupaten itu terlalu luas gitu Pak iya, ya. luas begitu. Bisa mungkin ada deskripsi tersendiri kalau mau untuk satu kabupaten begitu. Gambaran satu kabupaten bisa ini. Kalau misalnya di kecamatan itu bisa, misalnya pola tanam di kecamatan itu bisa saja di kecamatan itu mayoritas 2 kali gitu di kecamatan itu. Tapi kalau satu kabupaten itu luas banget. Kalau bisa dikatakan 2 kali enggak bisa, dikatakan 1 kali juga nggak bisa begitu. Oh, jadi kalau ini saya cuma sambil diskusi Pak ya, berarti lebih baik itu tuh mungkin di lokusnya dipersempit Pak ya, mungkin di kecamatan. Oke. Untuk form evaluasi ini lokusnya dipersempit. Oke Pak. Yang pertanyaan-pertanyaan ini loh yang tadi yang Mbak Eka tadi pertanyakan, karena di situ kan di kabupaten kota tersebut begitu. Oh iya ya Pak. Oke Pak, nanti. Baik Mas. Makasih Pak. Coba saya Oke. tanyakan Pak ya. Siapa tahu juga emang setelah hasil diskusi kan kita juga namanya ini briefing kan dapat masukan saran juga ya. Nah mungkin dari masukan Pak Arsad, oh iya ya kita juga bisa sesuaikan lah. Tuh mungkin kita tampung dulu Pak ya. Kasih Pak Arsad. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
Oke, monggo Mas Dedi. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau mungkin ada yang mau ngasih masukan juga nih kayak Pak Parsat nih. Mungkin setidaknya wah ini kayaknya harusnya kayak gini nih, seperti itu. Harusnya disesuaikan aja nih apa itu namanya, mungkin evaluasinya itu per kecamatan atau seperti itu, atau mungkin sebagainya gitu. Karena kan memang yang namanya tidak dipungkiri juga Bapak dan Ibu bahwa pada saat kita mau bikin form dan sebagainya kan kita kacamatanya yang di pusat baru kacamata yang di pusat ya. Mungkin kita kurang juga ada beberapa yang harus kita sesuaikan juga nih. Jadi mungkin Bapak dan Ibu monggo aja nih kalau misalkan ada saran dan sebagainya. Nanti mungkin akan kami tampung terlebih dahulu, kami diskusikan dan emang kalau emang ternyata oh iya ini benar juga kayak dari sampah Parsat mungkin akan saya coba kemukakan juga nih kepada tim juga supaya mungkin bisa ditindaklanjuti. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman kepada Ibu? Oke, mungkin karena kalau nggak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu ya mungkin karena briefingnya ini pun juga akan dilanjutkan ke materi selanjutnya nih. Ada materi terkait apa itu namanya konsep dan definisi dan aplikasi Lukestad. Nah nanti materinya akan dilakukan di pleno. Nah cuma mungkin kan dari habis itu kan habis pleno kan pasti tuntutan materinya panjang ya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin kita bisa rehat ya 10 menit nanti langsung pindah ke pleno. Jadi bisa kita rehat sampai jam 10.30. Kalau misalkan ada yang mau istirahat dulu monggo dan sebagainya mungkin ada waktu 10 menit buat istirahat. Cuma nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya di forum. Mungkin kita istirahat dulu ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu.